Pak Prabowo kemarin di Al Jazeera ketika diwawancara beliau bilang 52%, saya dua tiga kali kalah kata Pak Prabowo. Tapi alhamdulillah saya menang di 2024 ini karena kontribusi yang besar dari. Pokoknya gue mau buktiin kalau gue tuh bakal jadi presiden yang bener buat lo semua. Itu kita tunggu tuh, karena jarang ada yang berani bicara seperti itu. Jadi Pak Prabowo tuh emang luar biasa. Tokoh yang senior dengan tokoh yang sangat muda untuk menyatu dalam sebuah paket kepemimpinan presiden dan wakil presiden didukung oleh partai-partai besar, ya kan? Didukung oleh partai-partai besar yang jumlahnya sangat signifikan di parlemen. Waduh, senang banget. Selamat siang semuanya. Siang ya. Boleh tepuk tangan dong buat siang hari ini. Ini merupakan acara dari kerjasama ya. Kerjasama dari komisi dengan Fokus Maker, Bakros Fokus Maker dalam rangka untuk memperingati hari jadi Soksi yang ke-64 tahun, Bang. Wow, 64 Iya. tahun. 2 kali umur gua tuh. Lebih tua Fokus Maker daripada gua tuh berarti ya. Oh gitu, Bang ya? Jauh. Nggak kelihatan, Bang, nggak kelihatan. Kayaknya seumuran ya. Oh, seumuran. Malah jadi seumuran. Tapi kita sebelum kita melanjutkan acaranya, kita alangkah mendengarkan kata sambutan. Ya, untuk mempersilahkan ketua umum, saya punya pantun nih. Oh, udah ya. punya pantun. Oke, Gokil. udah ada istilah pantunnya. Siap. Siang hari kita makan-makan. Cakep. Enaknya kita makan coto. Cakep. Mari kita simak dan dengarkan sambutan Ketua Umum Ali Putra Gifar Rinanto. Yeay. Pantang mundur. Silakan Tom, ini Tom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk kita buka juga pakai salam perjuangan Soksi. Kalau saya bilang maju terus, jawabnya pantang mundur sambil tangan kanannya mengepal. Oke, bisa kita mulai? Maju terus. Maju terus. Maju terus. Terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul di sini, tadi sudah disebutkan sama MC untuk merayakan hari jadi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia yang ke-64. Sekaligus juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh sama-sama di tanggal 20 Mei 2024 kemarin. Nah, untuk sedikit refleksi, Soksi ini adalah organisasi yang memiliki doktrin karyawanisme yang menghasilkan produk karya dan kekaryaan yang diimplementasikan kepada sekber golongan karya. Jadi Soksi bersama dengan organisasi Kino lainnya, kelompok induk organisasi Kosgoro dan MKGR mendirikan sekretariat bersama golongan karya di tahun 64. Nah, itu didirikan semata-mata untuk melawan pengaruh politik yang sudah cukup kuat dari PKI. Nah, akhirnya Sekber Golkar lahir untuk menekan pengaruh dari Partai Komunis Indonesia, dan sebenarnya Soksi ini kan sudah 64 tahun, otomatis tanggal 20 Mei 1960 itu didirikan. Bersama-sama dengan organisasi konsentrasinya namanya Pelmasi, Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia. Soksi pun dulu namanya Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia waktu awal berdiri itu. Nah, Pelmasi ini waktu angkatan 66 dulu perjuangan mahasiswa tahun 66 itu sama-sama mendirikan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, untuk menghasilkan tuntutan kepada Bung Karno, waktu itu namanya Tritura ya, Trituntutan Rakyat. Nah, sering berjalannya waktu, Orde Baru sudah menjalankan pemerintahan. Nah, tahun 82 Pelmasi bersama dengan Pelpasi, Pelopor Pelajar Sosialis Indonesia, ini difusikan menjadi satu organisasi. Dinamakan Fokus Maker, Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan, yang hadir sampai hari ini, usianya udah 42 tahun ini nanti di Agustus nanti. Jadi hari ini juga kita sebagai organisasi konsentrasi Soksi yang bergerak di bidang mahasiswa dan pelajar serta pemuda,
ini mau mendapatkan insight dari senior-senior kita nih nanti. Nanti disebutkan sama MC siapa aja yang jadi pembicara di sini. Untuk apa? Untuk kita bisa memiliki orientasi pembangunan yang baik ke depan. Kira-kira di tahun 2024, minimal di 2024 sampai 2029 ini nanti. Yang jelas tapi hari ini kita juga di sini untuk ngawal juga nih pemerintahan 2024-2029 ini bahkan sampai seterusnya nanti. Nah ini dimulai dari anak-anak muda dan hari ini kita berkumpul di sini. Saya harapkan juga teman-teman di sini semua memiliki orientasi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara ini ke depan. Jadi sekian sambutan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan ke MC. Sekali lagi saya ucapkan salam perjuangan Soksi. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan betul. dari Ketua Umum Fokus Maker Tum Ali Gifar Putarinanto. Nah sebelum kita undang nih Betul. para narasumber kita. Narasumber kita. Mewakili segenap pengurus Fokus Maker ingin mengucapkan terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih kepada pengurus Depina Soksi. Ada sekjen tadi, ada jajaran pengurus yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama di tengah kita untuk hadir di acara talk show bersama dengan komisi, Bang. Betul. Gitu, Bang. Udah, kita masih ada terima kasih lagi. Udah. Terima kasih juga buat Nalar Cafe ya, yang sudah menyiapkan tempat nih, gokil. Emang konsepnya nih air terjun ya dari atas nih ya. Konsepnya dari atas ya. Konsepnya ada air terjun. Oh, jadi kayak biar kayak diskusinya di Niagara gitu. Tapi sebelum kita panggil narasumber, jadi jelasin dari ini forum diskusi bekerjasama dengan komisi.co. Jadi perwakilan dari komisi.co juga terima kasih Bang sudah mempercayakan. Jadi ini diskusi ini akan tayang di komisi.co. Oh gitu Bang ya. Di program Meet the Politician. Jadi Meet the Politician itu emang konsepnya diskusi juga, ketemu dengan narasumber-narasumber, dengan hostnya yang sudah berganti-ganti. Kemarin sempat siapa ya pertama tuh ya, lupa. Pernah Samara, pernah Rian Ernest, terus diganti jadi saya nih, karena dua-duanya kalah. Kalau dua-duanya kalah jadi diganti. Kalau saya kan nggak maju, nggak pernah kalah. Siap. Mending nggak usah maju, gitu nggak pernah kalah kan, daripada maju kalah kan. Jadi ini Meet the Politician. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin nonton di YouTube nanti, wah ini kok acara Meet the Politician bareng sama organisasi atau forum-forum bisa. Jadi buat siapapun yang punya organisasi, punya kampus atau apapun yang pengen kerja sama, acaranya bisa masuk ke YouTube punya komisi, kerjasama aja sama kita, terbuka sama siapapun. Oke bang. Langsung aja kita panggilin narasumber pertama kita. Ada siapa, Kak Iki? Buat pertama ini ada sekjen dari Soksi. Ya ini dia. Yang terhormat Bapak Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI, sekaligus Sekretaris Jenderal Depina Soksi Bang. Oke. Terus Bang, siapa Bang selanjutnya Bang? Selamat siang. Pantang mundur. Selanjutnya, wah ini dia nih. Bebas Bang, kan abang udah punya kursi. Iya. Cocok. Terserah abang mau pilih yang mana juga punya kursi. Kalau nggak punya kursi bawa sendiri. Kocak. Udah serius-serius kan ya. Selanjutnya ini dia Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran sekaligus Ketua PBHMI tahun 2013-2015 Mas Arief Rosyid Hasan. Iya, beri aplaus yang meriah. Wah, Buat ini dia Kanda kita yang terhormat. Ketum kita nih. Siap. Silakan. Kanda. Abang juga silakan Bang pilih kursi Bang. Karena menang. Nggak, Karena menang. Kan udah menang kan silakan pilih kursi kan. Atau disiapin nih nanti. Aman. Oke selanjutnya. Wah ini nih. Kita panggil nih pengamat yang mungkin ya Nggak, dia bukan pengamat bagi gua bukan mat. Oke. Ini ada komedian. Oh komedian. Bukan pengamat di mata gua, dia bukan pengamat politik. Dia adalah komedian. Oke kita undang dan hormat Bang Henry Satrio. Ya. Coba nggak usah lama. Anda nggak usah lama. Langsung jalan sini. Komedian dia, bukan pengamat politik emang. Bang, silakan Bang. Guys. Enggak, duduk aja. Ada duduk. Enggak usah stand up. Gue patahin juga leher lu nih. Susah banget ngomong sama dia. Oke, tepuk tangan dong buat ketiga narasumber kita.
Ada lagi? Oke. Udah kan ya? Izin sebelum kita lanjut diskusi, mungkin izin untuk plat mobil karena ngalangin jalan soalnya. Bener. Nggak bisa keluar mobil. Ada plat mobilnya coba lihat. Ini ada nih, ada. Coba. Izin nih, kita bacain dulu plat mobil Bang. Plat mobil boleh dipindahkan karena mobilnya numpuk di atas mobil lain. tolong dipindahkan, kasihan nih mobilnya, numpuk nih, oke? Bisa memindahkan mobilnya ke Lampung ya, biar agak jauhan dikit. Oke, bisa ya? Siap. Oh, boleh langsung dijual juga boleh mobilnya ya. Nggak, mic Anda, tolong. Mic-nya handset dong, tolong nih. Ada, udah. Coba cek. Udah. Oh, udah. Emang sengaja kayak tadi ah. Enggak ada sengaja. Oke, kita mulai aja ya. Izin sebelum kita lanjut diskusi. Oke, boleh. Sedikit pengantar buat kita semua untuk mengantar diskusi kita pada siang hari ini. Yes. Bahwa 64 tahun Soksi berdiri Ya. mewariskan semangat Prof. Suhardiman untuk tumbuh menjaga Indonesia, Bang. Oke. Iya. Dan untuk mencapai tujuan itu, Soksi membentuk organisasi yang namanya Fokusmaker atau Forum Studi Komunikasi Mahasiswa Kekaryaan. Nah, yang saat ini kita laksanakan adalah rangkaian dari hari ulang tahun Soksi yang ke-64. 64. Jadi gitu, Bang. Nah, perlu kami tegaskan bahwa Soksi ini menjadi salah satu pendiri dari golongan karya yang bertransformasi menjadi sebuah partai yang memiliki akar histori memimpin jalannya pemerintahan terlama di Indonesia. Izin, Bang. Ya. Kemudian hal ini juga tidak terlepas dari beberapa prestasi-prestasi yang dilahirkan oleh Partai Golkar, mulai dari Pilkada 2020 sampai dengan Pemilu 2024, sukses di pemilu itu atas arsitek dari Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Jadi gitu, Bang. Nah, ini perlu kami pertegas. Nah, makanya pada siang hari ini kita laksanakan diskusi tidak jauh untuk bagaimana kemudian kita melihat bagaimana konstelasi Partai Golkar dalam menyiapkan kader-kader muda untuk menjemput Indonesia Emas tahun 2045. Jadi gitu, Bang. Betul, itu jadi menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Siap. Kita langsung aja ngobrol pada siang hari Oke. ini. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua yang ada hadir di hari ini. Kita duduk, izin Bang. Duduk, oke. Ya ngomong, langsung ngomong. Ya. Jadi maju terus. Gitu-gitu mah gue bisa. Ya, oke. Soksi ini saya kasih tahu ada 3 semangat yang membangkitkan Soksi. Oke, apa tuh? Kreativitas, Oke, integrasi, oke, dan keberanian. oke. Oh, gue gitu-gitu mempelajari Soksi Woi, sebelum kemari. sebelum kemari? Ya. Pantesan telat loh. Sambil ngapal di jalan. Izin aja nih. Silakan Kak Iki, kita mau mulai dari obrolan apa nih? Siap. Oke, mungkin yang pertama pertanyaan untuk semua narasumber kita pada siang hari ini. Ini Jadi pertanyaan rebutan atau gimana? ini pertanyaan terbuka dulu ini untuk Terbuka. semua narasumber. Ya, oke. Kira-kira karena ini kita bahas masalah bagaimana peran kaum muda, khususnya mungkin kaum muda yang ada di Partai Golkar. Ya, khususnya dan umumnya untuk kaum muda yang ada di Indonesia, gitu. Nah, kira-kira peran apa yang harus kita jadikan sebagai bekal di masa transisi pemerintahan ini dulu, gitu dulu. Di masa transisi ini kira-kira peran kaum muda ini apa? Ini kan kita udah pemilu nih kemarin. Ya, betul. Dan pemenangnya udah ada. Betul. Udah jelas kan? Ya. Nah, kira-kira di masa transisi ini apa yang harus kita lakukan? Boleh. Kita mulai dari Mas Arief Rosyid selaku TKN Fanta nih. Mic-nya. Cek. Apa? Coba belakangnya coba. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Pantang mundur. Paten juga nih. Izin, Bang ya. Pak Sekjen, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ya buat Soksi yang ke-64 Pak Sekjen, luar biasa ini. Kalau manusia udah hampir habis usia produktifnya ya kan, usia produktif 70 tahun gitu ya. Dan di sisa-sisa usia produktif itu biasanya justru melahirkan banyak legacy ya gitu, warisan-warisan yang menurut saya harus dilanjutkan oleh para generasi ya. Pertanyaannya tadi kan apa yang mesti dilakukan di masa transisi ini? Yang pertama saya kira
saya mengalami pilpres dan terlibat langsung sejak 2014 gitu ya. Waktu itu secara tersirat mendukung Pak Jokowi dan Pak JK. Tadi ngobrol sama beliau ya, bagaimana Pak JK membesarkan saya dan waktu itu saya punya tanggung jawab untuk memenangkan beliau. Kemudian waktu itu masih ketum PB HMI Bang, tapi kan HMI ini punya independensi etis dan independensi organisatoris. Independensi organisatorisnya nggak boleh berpihak, tapi independensi etis dia mesti tidak boleh punya afiliasi partai dan seterusnya. Tapi independensi etis itu mesti berpihak kepada yang benar gitu, dan yang benar dan yang menang. Makanya kita pilih waktu itu Pak Jokowi dan JK ya. Kemudian 2019 saya wakilnya Bang Bahlil di wakil direktur TKN Milenial bareng Mas Bisbahun juga waktu itu di TKN ya. Alhamdulillah menang lagi Jokowi Kiai Ma'ruf, dan terakhir di 2024 kita dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang membedakan saya kira dari periode pemilu ke pemilu itu, tentu yang pertama kita akhirnya punya pemimpin yang segenerasi dengan kita ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita punya wakil presiden yang akan datang, Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan ini saya kira tidak lepas dari kontribusi yang besar dari anak muda, karena Pak Prabowo kemarin di Al Jazeera ketika diwawancara beliau bilang 52%, saya 2-3 kali kalah kata Pak Prabowo. Tapi alhamdulillah saya menang di 2024 ini karena kontribusi yang besar dari orang-orang muda. Ada 52% kata beliau dukungan orang muda terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Sehingga menurut saya kalau ditanya ya, mungkin singkatnya nih, kalau ditanya apa yang mesti kita lakukan, saya kira kemenangan yang kontributor utamanya orang muda inilah yang menurut saya perlu kita isi ya. Dan teman-teman Soksi, teman-teman Fokus Maker ya, yang setahu saya Bung Ali ya, Pak Dedi dan seluruh teman-teman yang waktu itu bareng-bareng berjuang juga, itu luar biasa juga kontribusinya. Makanya di banyak kesempatan saya sampaikan ke depan kalau komitmen Pak Prabowo, kan kita juga ini sulit menemukan sosok seperti Prabowo ini ya. Tadi ngobrol sama Mas Bisbahun ya, banyak senior kita tapi sedikit senior yang mau memberi ruang yang besar kepada orang muda gitu. Ya, atau sedikit senior yang ikhlas gitu ya, memberi ruang yang besar. Nah sekarang kita punya Prabowo Subianto namanya. Di Golkar teman-teman beruntung punya namanya Erlangga Hartarto. Jadi kesempatan dan momentum ini yang mesti teman-teman manfaatkan untuk memperbesar kesempatan itu. Kalau kemarin menterinya Dito, kemudian wakil menterinya Jerry Sambuaga cuma satu-satu, mungkin ke depan Golkar bisa minta tambah lagi gitu ya. Begitupun nanti misalnya porsi yang lain, duta besar ya, komisaris, direktur, dan karena menurut saya kesempatan ini mungkin akan cuma datang dalam 2024 ini ya. Berikutnya kita nggak tahu kan dinamikanya seperti apa. Jadi menurut saya itu porsinya harus besar karena anak mudanya sudah semakin banyak, dan saya kira teman-teman muda juga sudah semakin punya kapasitas ya yang baik ya. Dan yang lain, waktu saya dikirimi poster narasumber ini, beberapa teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang perempuan komplain kok nggak ada Fokus Maker ini nggak punya keberpihakan, afirmasi terhadap perempuan muda. Padahal saya kira banyak juga perempuan muda yang punya kapasitas ya untuk ada di depan sini. Ya mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi izin saya mungkin juga menjawab tadi. Boleh. Jadi sebetulnya di beberapa hari sebelum kegiatan ini kita sudah mempersiapkan ya para narasumber perempuan. Tapi beberapa memang lagi sibuk dan tidak tepat waktunya. Jadi kan namun kita paksakan izin. Ya, sehingga kita memilih untuk ketiga narasumber ini yang tentunya pasti dengan kapasitasnya bisa lah cukup. Iya kan pasti gitu. Betul. Betul, bisa mewakili. Bisa, cukup paham. Oh gitu. Nah, benar tuh Pak Sekjen. Silakan Bang Hensat mewakili perempuan. Ayo gimana? Ayo. Ngomong. Nah, ini sekarang dikasih ngomong, berarti lu ngomong. Nah, ini tadi kan udah Mas Arief Rosyid, sekarang giliran lu yang ngomong. Nah, maksudnya kalau giliran ngomong, lu ngomong sekarang. Kalah. Iya. Lu pulang aja deh daripada di sini dulu. Susah banget ngobrol.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ulang Soksi. Ya, sehat-sehat aja nih. Juga Pak Ketua. Pak Ketua juga. Gua juga dong. Ya. Giliran gue ya doang. Jadi ini Mik lo ini pakai yang gini. Nah, mati-mati tadi lu pegang. oh ya, mungkin salah pegang. Nah, coba. Jadi saya mau ulang dari judul. Coba judulnya dibacakan. Peran kaum muda dalam mengawal pemerintahan baru demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, sumbangsi atau halusinasi. Saya yakin judulnya yang bikin bukan anak muda. Oh, kenapa tuh? Panjang banget. Coba bacain. Peran kaum muda Ya. dalam mengawal pemerintahan Ya. baru demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, sumbangsi atau halusinasi. Nah, Nggak mungkin anak muda bikin judul panjang gitu. karena kalau anak Kenapa, muda bikin kenapa? judul panjang pasti ada typonya kan. Gitu kan. Kalau anak muda yang bikin nasib gua gimana? Itu aja kan. Bagus. Itu judul anak muda. To the point. To the point. Nasib gua gimana? 2045 nasib gua gimana? Betul, bagus banget. Karena menurut hasil survei Kedai Kopi Weh. langsung ilmiah. Langsung gerai poik. Kedai kopi itu kalau nggak salah yang punya udah meninggal ya? Belum, Pak. Belum. Oh iya. Lupa. Sorry. Lanjut. Mau diundang 7 harian. Nggak usah. Kedai Kopi itu ini bukan saingan, ini bukan. Bukan. Singkatan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Weh. Disingkat Kedai Kopi karena yang bikin anak muda. Begitu. Oh, oke. Ya. Ayo lanjut. Jadi hasil surveinya itu ini kerjasama sama KSP, Pak. Kantor Staf Presidenan. Oke. Jadi kalau ada yang bilang saya oposisi, enggak. Enggak. Koperasi simpan pinjam. Pak Muldoko. Ada yang disimpan, ada yang dipinjam biasanya. Ya. Nah, itu hasilnya 3 teratas yang diinginkan anak muda itu. Oke, apa tuh? Lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua ingin menikah. Yang ketiga ingin punya rumah. Oke. Nah, tapi memang semuanya itu yang pertama tuh lapangan pekerjaan. Jadi kalau dia punya lapangan kerja, dia berani nikah dan dia bisa punya rumah. Nah, kalau kita lihat itu kira-kira pertanyaannya sumbangsi 2045 itu buat dari anak muda itu apa aja? Mungkin anak muda akan tertekan juga. Saya dikasih dulu dong kesempatan. Baru Anda minta sumbangsi, saya apa? Gitu kan? Beruntunglah tadi menyitir ketum nih. Ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga. Nah, ini direkam kan? Iya, direkam. Tayang biasa di Direkam, komisi. iya. Iya. Halo Pak Prabowo. Halo Pak Erlangga. Once again. Kocak. Nggak, itu benar, men. Jadi artinya sekarang itu menurut gua ada yang nggak pas juga ke anak muda. Anak muda itu selalu dituntut, lo bikin apa dong? Iya. Lo kasih apa dong ke negara? Diminta ya. Begitu anak muda nanya, ya lo kasih apa ke gue? Ya. Feedbacknya Nah, apa nih? terus lari-larian deh. Ya. Silakan menteri saya menjawab, bukan gitu. Silakan ada yang berani menjawab tantangan anak muda ini. Jadi anak muda saat ini kan dituntut yang pertama mengerti hak dan kewajibannya, kan rata-rata begitu tuh. Apa haknya? Jangan cuma bisa nuntut kewajiban dong. Sekarang misalnya, baru-baru ini anak-anak muda menuntut turunnya UKT. UKT benar. Itu sebetulnya pada saat mahasiswa menuntut turunnya biaya kuliah, uang kuliah itu sebetulnya menunjukkan rasa kecintaan anak muda terhadap orang tua. Kan yang ngeluarin duitnya orang tua, men. Iya benar, yang bayar Lihat, orang tua. kok mahal banget, kasihan bokap gue, akhirnya dia demo. Ya. Gitu ya. Kasihan bokap gue udah bayarin 14 semester gitu kan. Lo nggak lulus. Nah, jadi balik lagi ke sini adalah yang pertama menurut saya, negara itu pada saat mengatakan saya berikan kesempatan pada anak muda untuk memberikan sumbangsi kepada negara, itu benar-benar harus dalam bentuk konkret. Yang pertama adalah kasih dong lapangan pekerjaannya. Jadi nggak bisa juga kemudian anak muda dituntut untuk ya lu jadi pengusaha lah, jangan cuma nuntut lapangan pekerjaan. Ya kan kalau jadi pengusaha semua nggak ada yang jadi sekjen Soksi dong. Ya kan? Jadi memang hidup itu kan teratur. Jadi artinya menurut saya harus ada keseimbangan antara apa yang diberikan anak muda dengan yang disediakan oleh negara. Saat ini negara baru
menyediakan sampai level wakil presiden. Ya, mudah-mudahan nanti disediakan juga di level presiden. Karena kan semakin turun tuh kan umurnya. Jadi bisa nanti lama-lama anak muda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan Soksi. Teman-teman semua, kalau yang memahami bagaimana Soksi bergerak, bila teman-teman memahami bagaimana Soksi bergerak, harusnya seluruh karyawan di Indonesia ini tergabung dalam Soksi. Karena memang dijaga betul. Tadi yang semangat yang kedua adalah integrasi, karyawanisme. Nanti kita tanya Pak Sekjen apa maksudnya karyawanisme. Itu adalah bagaimana cara hidup rakyat Indonesia dengan berusaha untuk menjadi karyawan yang baik lah, kira-kira gitulah kalau saya sih bilangnya. Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini saya justru ingin membalik judulnya. Bukan pertanyaan apa sumbangsi anak muda, kesempatan apa yang diberikan oleh negara sehingga kita bisa masuk dan setara. Karena seniorisme itu pasti masih ada di partai politik ada, ya, di partai di perusahaan ada, di organisasi-organisasi lain ada. Sekarang secara gamblang saya katakan, apa yang bisa menjembatani anak muda menjadi setara dalam berbagai kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, budaya. Suka atau tidak suka, yang namanya nepotisme. Anak siapa? Yuk kita ajak supaya jadi besar. Apakah salah? Belum tentu, karena tergantung dari tujuannya. Tapi kalau misalnya anaknya Henry Satrio nih, datang ke komisi.co, ketemu Gian, itu pasti dibukain pintu. Oh anaknya Pak Hensat ya, mari masuk gitu. Karena Gian pasti nggak pengen punya masalah sama gua kan. Iya betul Bang. Nah, tapi kalau anak yang lain misalnya masuk, siapa? Udah bikin janji apa belum? Gian kan gitu kadang-kadang. Udah bikin janji atau belum? Kenapa lu framing di sini? Enggak, Kan gua lagi cerita. Oh iya lagi cerita, tapi kayak framing gitu. Enggak, Iya. soalnya Anda terlalu ingin menghegemoni nama Gian itu cuma lo doang. Enggak kan gua nunjuknya ke sini. Oh iya benar ya. Kalau Kalau belum komisi.co tuh. ya, kalau belum janji sama Gian nggak bisa. Tapi karena ini anaknya Hensat maka bisa jadi setara. Nah, oleh karena itu saya percaya kepada Soksi dan Forum Maker supaya memperbesar kesempatan itu bukan hanya di ranah nepotisme atau hubungan keluarga. Tapi memang benar-benar bisa melihat anak muda jauh lebih kompeten daripada generasi-generasi yang lebih dahulu lahirnya. Nah, yang ketiga ini penting nih. Saya mau komplain tentang anak muda juga boleh ya? Di kantor gue tuh ada generasi Z, ada generasi Alpha yang lagi magang juga, sama yang milenial. Emang agak susah diatur juga generasi Z ini men. Generasi Alpha ini. Saya mau protes. Karena saya bilang, ini bos gue toksik banget. Gue bilang lo ada karyawan toksik juga kayak lu tuh. Jadi kan mereka gampang tuh nunjuk, ini bos toksik, gue resign. Gue gak mau kehidupan gue jadi toksik gara-gara harus berkomunikasi dengan bos yang toksik. Iya betul. Lah bosnya kan juga, ya lu kan gue gaji. Ya. Kalau emang peraturannya masuk 5 hari, jam 9 sampai jam 5 sore, dan lu boleh istirahat, peraturannya 1 jam, dari jam 12 sampai jam 1 yang sering kadang-kadang dilewatin juga sama dia tuh. Terus kemudian dia nuntut lebih karena ada pekerjaan yang banyak, terus nuduh kita bos yang toksik, itu menurut gue juga hal yang harus diperbaiki dan dikritisi oleh kita yang lebih senior dari anak-anak muda itu. Bahwa kehidupan itu tidak semudah game online, yang kalah bisa restart. Begitu kalah ya lo kalah aja kalau di kehidupan gitu. Nah makanya menurut saya masukan kritis juga buat anak-anak muda saat ini. Hebatnya anak muda saat ini kan semua yang kalian inginkan itu mudah didapatnya. Dalam arti akses informasi, kemudian akses teknologi, tidak seperti zamannya Henry Satrio misalnya waktu skripsi kita masih pakai mesin tik. Iya betul. Tapi ini gua agak OOT ya, saya cerita sedikit nih. Kan saya skripsi pakai mesin tik ya. 2 tahun kemudian Jen, itu masuk MS Word Jen. Apa bukan MS Word, apa itu namanya? WS. WS7 udah pakai ketik-ketik yang kalau mau paragraf tuh mesti kontrol apa gitu. Cuma ada gaya dikit aja.
main internet Telkom instan. Telkom instan ya. Iya, Telkom. instan dulu kan kalau kita mau koneksi ke internet kan pakai Telkom Pakai Oh, kabel. iya, iya. Tut, gitu ya. gitu kan. Sekarang kan teman-teman udah nggak dapet itu. Mau main game tinggal buka. Kalau dulu kan kita masuk di satu. Di Terus satu. kemudian keluarkan di satu. Kalau di Masuk, satunya- terus keluar. Ya. Kalau error lap-lap ke baju. Ini orang tua samping gue bangga. Tua juga, kita semuanya tua semua. Nah, jadi itu harus dibarengi dengan Ya, kerja benar, keras benar. juga. Jadi kemudahan plus kerja keras mestinya itu anak muda. Ya. Dan saya lihat banyak banget anak-anak muda yang telah berhasil ya. Yang di kantor saya juga ada tuh, memang anak-anak muda yang memiliki passion tersendiri. Saya juga sebenarnya mau tanya sih tuh, ente kan anak-anak muda tuh banyak ya. Gimana tuh melawan tuduhan dari anak-anak muda yang lebih muda dari kita bahwa generasi tua itu banyak yang toksik. Nah itu kira-kira. Thank you ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus, wabarakatuh. bagus, bagus. Dari Hansel kita bisa lihat bahwa ada ini work life ya, work life balance antara yang senior juga membuka jalan, ada sumbangsi juga dari anak mudanya. Kita bisa memberikan apa ke anak muda bisa melakukan apa, tapi mentalnya anak muda juga harus dikoreksi nih. Jangan dikit-dikit toksik, dikit-dikit apa, ini kayaknya kantor gua resign deh gitu. Karena dari data yang ada juga, sekarang anak muda Gen Z ini itu pindah kantornya bisa 3 bulan pindah kantor, 3 bulan pindah kantor. Karena emang mau banyakin portofolio dia biasanya gitu. Betul. Biar banyak banget di kantornya nih. Iya, Nah, kita lanjut ke Sekjen. Pak Sekjen. Nah. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih kepada Fokus Maker yang telah menyelenggarakan acara Fokus Talk ini ya. Diskusi yang mengundang anak-anak muda ini. Saya ini jadi tua sendirian di depan. Terima. Masih muda Pak Oh Sekjen. muda, masih muda semua ini. Dalam rangka HUT Soksi ke-64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief dan Bang Hensat yang sudah menghadiri acara ini. Terkait dengan pertanyaan tadi mengenai peran anak muda. Anak muda ini menurut saya ada satu nilai yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, anak muda sekarang. Yaitu satu, keberanian. Mereka itu keberaniannya luar biasa. Mereka sangat ekspresif. Dan itu sebenarnya mereka berada dalam sebuah titik potong perjalanan sejarah, tinggal mereka dibangun dan diingatkan saja. Tugas kita yang tua-tua ini, lebih tua lah, yang lebih muda lah itu, dari yang muda ini, adalah mengingatkan aja. Kalau misalnya Bang Henry, misalnya kan, Henry Satrio ini punya anak buah, pasti bahasa mereka itu kan sebenarnya bahasa toksik itu, bahasa yang dipakai oleh generasi sekarang untuk melihat orang tua yang comel. Ya kan? Dulu bahasa comel ini kan ada. Itu. Ya kan? Bahasa tua ini kan orang yang lebih tua generasi saya mengatakan yang ini comel nih orang. Cuma kita kan ngomong toksik. Itu. Jadi antar generasi itu selalu ada penyebutan yang spesifik, ciri khas masing-masing orang untuk mengatakan ini toksik nih orang. Kalau generasi saya melihat orang tua ini orang comel nih. Itu. Dulu ada yang juga mengatakan generasi sebelumnya mungkin lebay dan sebagainya. Dengan yang sangat spesifik kalau menurut saya. Lah, dalam diskusi ini kan kita bicara peluang anak muda. Nah, kalau saya ingin mendefinisikan peluang anak muda sekarang itu mendapatkan ruang ekspresi yang luar biasa difasilitasi. Baik itu difasilitasi oleh negara maupun difasilitasi oleh infrastruktur yang terlibat dalam urusan negara, termasuk partai politik, Pak. Partai politik. Contoh sederhananya Mas Arief Rosyid ini, difasilitasi oleh negara ketika Pak Erik bicara tentang peluang anak muda, memimpin BUMN, komisaris Pak, Bank Syariah Mandiri, itu flag carrier-nya
bank syariah milik negara, Pak. Arif Rashid ada di dalamnya. Kemudian karena harus mundur karena harus menjadi tim sukses gitu. Tapi itu kan adalah sebuah peluang yang diberikan oleh negara. Untuk apa? Untuk menunjukkan kapasitas, kemudian kemampuan dan eksistensinya untuk di leverage di sana. Itu, di leverage, diukur. Seberapa besar anak muda itu punya kemampuan. Dan dalam wilayah operasional kan banyak eksekutif-eksekutif yang kemudian di umur-umur yang sangat muda menjadi direksi di BUMN. Nah, itu terjadi. Bahkan Pak Jokowi pun mengambil beberapa staf khusus milenial. Artinya apa? Bahwa kesempatan-kesempatan itu diberikan ruangnya oleh negara. Nah, kami yang di Partai Golkar melihat bahwa ada sosok ketua umum yang benar-benar memberikan ruang kepada anak muda untuk membuktikan kemampuan politiknya, yaitu Pak Erlangga. Pak Erlangga itu membuka ruang yang luar biasa, transformasi dan regenerasi. Kita punya Menteri Pemuda Olahraga yang masih sangat muda, punya wamen yang masih sangat muda, ya kan? Beliau memberikan ruang inspirasi dan juga memberikan ruang memfasilitasi ruang politiknya untuk jabatan publik dan jabatan politik di partai. Kita punya yang namanya posisi ketua DPD itu anak-anak muda seperti Maman Abdurrahman, Melki Lakalena, Sarmuji, Aceh Hasan, terus kemudian Bobi Rizaldi, Rajaksa, Alin Mus di Maluku, itu kan. Mulai dari Indonesia, wilayah barat, timur, tengah dan sebagainya. Dan mereka menunjukkan kemampuan ketika diberikan kepercayaan. Bahkan di Golkar itu kemarin pada saat pemilu ada tim yang namanya Under 40. Ketika kita yang umur 50-an itu menjadi 40 plus. Itu, 40 plus. Jadi kita kelihatan menjadi sangat senior di antara anak. Tapi mereka menunjukkan ternyata anak-anak muda ini ketika diberikan kesempatan, difasilitasi dengan posisi dan kedudukan dan diberikan kepercayaan, ternyata mereka sangat capable. Lah, ini kan sebenarnya apa sih yang menjadi itu? Makanya diskusi di ruang tunggu tadi itu, seberapa besar sebenarnya kesempatan itu diberikan kepada anak muda. Ternyata anak muda ini kalau diberikan kesempatan, mereka juga akan menunjukkan eksistensi dan kemampuannya. Nah, inilah kalau menurut saya, anak-anak muda di luar ini, kalau mencari partai politik yang ingin bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa, kesempatan, masuklah Golkar. Itu. Masuk. Betul. Kita di Golkar itu ada AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Punya AMPI. Punya semua, kalau di Soksi semuanya punya fokus maker. Di Kosgoro punya BMK. Di MKGR juga Gema, Gerakan Mahasiswa. Semua anak muda itu pada level ormasnya ada, di level partainya ada, di organisasi sayapnya ada. Dan mereka diberikan kebebasan untuk melakukan ekspresi politiknya dengan kegiatan-kegiatan yang menguatkan, memberikan substansi dan sebagainya. Lah, inilah kalau menurut saya, bagaimana mereka di ruang transisi pemerintahan ini. Ruang transisi pemerintahan ini yang perlu diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa anak muda yang menjadi wapres itu endorsement partainya mewakili partai Golkar. Siapa? Mas Gibran. Menjadi wakilnya Pak Prabowo. Sehingga apa? Pak Prabowo menjadi tokoh senior dikombinasikan oleh anak muda yang bernama Mas Gibran untuk menjadi wapres yang diendorse oleh partai Golkar dan menjadi pemenang. Nah, transisinya kemana? Transisi ini sudah terjadi, Pak. Transisi alih generasi ini sudah terjadi. Terjadinya apa? Terjadi kombinasi adalah tokoh yang senior dengan tokoh yang sangat muda
untuk menyatu dalam sebuah paket kepemimpinan presiden dan wakil presiden, didukung oleh partai-partai besar, ya kan? Didukung oleh partai-partai besar yang jumlahnya sangat signifikan di parlemen. Nah, inilah kalau menurut saya ke depan, kalau ada yang masih belum berpartai, saran saya ikut Partai Golkar, Pak. Siap. Oke. Ketua umumnya itu sangat memfasilitasi anak muda. Memfasilitasi. Itu. Oke. Itu. Oke. Jadi izin selanjutnya buat pertanyaan selanjutnya mungkin kira-kira apa kemudian yang harus dipersiapkan mungkin khususnya para kader-kader muda ini mungkin untuk seluruh kaum muda secara umum sebelum masuk ke partai politik sebetulnya apa bekal yang harus disiapkan? Nah supaya ketika masuk partai itu mereka nggak bingung mau ngapain kira-kira itu. Yang perlu dipersiapkan itu adalah modal sosial. Mas Arief Rosyid ini sudah orang semua nggak nanya, Pak. Dia mempunyai modal sosial sebagai ketua umum, mantan ketua umum PBHMI. Nah sekarang portofolio pribadi kalian harus diperkuat. Kalau mau jalur profesional, kalian jalur profesional apa yang punya? Perkuat. Kalau kalian menjadi pekerja sosial, kerja sosial seperti apa? Contoh nih, saya kasih contoh anak muda, anaknya Cak Yahya, si Farah Safira, dia menjadi pekerja sosial membina anak-anak muda dalam kegiatan baca kan? Ya, kegiatan baca dan ya. Dia membangun itu, membangun itu, dan itu dijadikan modal sosial bagi dia, dijadikan portofolio bagi dia. Itu untuk apa? Lah ini kan juga jadi pengingat sama anak-anak muda bahwa menjadi seorang yang mempunyai nilai politik di depan masyarakat itu kalau kita mempunyai nilai politik di depan masyarakat juga. Kerja politik apa yang menjadikan kita punya rekam jejak? Itu. Kalau mau jadi profesional, silakan kalian profesional, pengusaha, menjadi misalnya apapun itu silakan. Atau kalian menjadi ASN sampai periode tertentu, kemudian resign dan menunjukkan kapasitasnya. Menjadi pegawai BUMN sampai sekian tahun, terus kemudian menunjukkan kapasitasnya. Itu. Lah, ini tinggal ditunjukkan saja. Lah, itulah yang menjadi modal sosial. Kemudian kalau kita jadikan itu menjadi modal politik juga, untuk kita kemudian eksis secara organisasi, maupun di ormasnya, atau maupun di sayapnya, maupun di partai politik itu sendiri. Nah inilah kalau menurut saya, jangan sampai kita hanya bermodal aktivis, tapi tidak menunjukkan portofolio profesional, portofolio sosial kita, sehingga seakan-akan aktivis itu jadi satu-satunya modal. Itu yang tidak, menurut saya harus ditambahkan, bukan tidak boleh. Oke, siap. Iya. Jadi memang ternyata menurut penelitian dari Bang Kompas bahwa ternyata Bang Jian anak muda itu sebagian besar hampir 50% itu masih apatis terhadap politik. Iya. Kira-kira begitu Bang Jian. Betul. Nah, mungkin dari Bang Henset ada yang pengen di komentarin. Saya setuju dengan Pak Sekjen. Top Jen. Ini saya jawab itu dulu. Di kelas saya di Paramadina, saya ngajar di Paramadina. Itu banyak yang bilang, Pak, ini mohon maaf ya kalau saya mungkin akan banyak izin karena saya tidak suka politik. Nah ini teman-teman, ada yang pengertian yang salah mungkin antara politik dan berita politik. Mungkin yang nggak disukai oleh anak-anak muda itu berita politik. Bukan politiknya. Lo pada saat PDKT ngejar cewek yang sama, itu lo berpolitik bos. Karena ada tujuan, ada kepentingan yang ingin dicabut gitu. Kenapa kok mukanya merah? Ngerasa ya? Jadi kalau politik itu tujuannya kekuasaan. Jadi tadi kan sempat Bang Misbakun mengatakan bahwa ini saya duduk di mana? Itu karena beliau sudah berpengalaman dalam persaingan mencari kursi. Jadi pada saat ada kursi-kursi yang terbuka, itu tantangannya kurang buat seorang Misbakun. Kurang ya? Kurang. Kecuali tadi kita berada di garis yang sama, silakan duduk. Nah ini rebutan. Itu ada challenge-nya. Oke. Dan kali gitu. Nah memang anak muda, saya setuju dengan Bang Misbakun bahwa kalau diberikan kesempatan maka dia akan jos.
Walaupun memang anak-anak muda terpilih aja tuh yang begitu tuh. Persaingan buat anak muda menurut saya harus. Persaingan dan perjuangan menurut saya harus bagi anak-anak muda supaya lebih kinclong dalam menggapai masa depan. Pak Prabowo itu luar biasanya adalah, jadi ini waktu itu lagi kampanye saya sampai, wah ini sampai merinding saya tuh dengerin pidatonya Pak Prabowo tuh. Ini direkam gak apa-apa ya? Direkam aman. Jadi waktu itu Pak Prabowo ditanya oleh Duta Besar Jepang tentang free trade. Pak Prabowo bilang begini, iya saya memahami free trade, ini kurang lebih ya. Tapi saya ini mau bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dari yang muda sampai yang tua. Anda tahu nggak di Indonesia ada pria umur 70 tahun masih mengayuh becak. Prabowo, mikro sekali dia. Itu pemimpin kalau sampai bicara mikro begitu itu luar biasa. Waktu itu saya dengerin tuh agak merinding juga saya. Karena menurut saya pengertian Prabowo tentang rakyat Indonesia itu bukan hanya satu generasi, tapi dari generasi yang paling bawah dengan makan gratis sampai generasi yang umur 70 tahun tuh dia pikirin. Jadi dia bilang gini, saya oke dengan free trade, tapi saya mau rakyat saya lebih sejahtera. Ya makanya Anda bangun dong pabrik di sini, jangan kita disuruh terus-terusan ekspor. Itu keren Pak Prabowo. Jadi setuju ya? Jadi memang dia memahami betul apa yang dibutuhkan Indonesia. Makanya saya pada saat beliau pidato saat ditetapkan oleh KPU itu dia bilang begini, saya ingin membuktikan bahwa saya, kalau nggak salah gini lah, pokoknya gue mau buktiin kalau gue tuh bakal jadi presiden yang benar buat lo semua. Itu kita tunggu tuh, karena jarang ada yang berani bicara seperti itu. Jadi Pak Prabowo tuh emang luar biasa. Nah balik lagi ke anak muda tadi, memang negara sudah menyiapkan dan menyediakan berbagai fasilitas untuk anak muda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah negara membutuhkan kualifikasi tertentu buat anak muda supaya anak muda itu bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara? Atau negara terbuka kepada semua anak muda, silahkan manfaatkan fasilitas itu? Kalau saya sampai hari ini masih menganggap poin pertama itu yang masih dijalankan oleh negara. Jadi negara masih membutuhkan kualifikasi bagi anak-anak muda untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara. Kira-kira gitu Mas. Oke, silakan Kak Ige. Oke siap, ya, mungkin kita lanjut aja, lanjut ke Tum Arif. Jadi kan tadi ini udah dibahas nih sama Bang Hendri terkait mulai dari data bahwa pemuda ini butuh 3 hal. Ternyata menurut data dari Kedai Kopi tadi juga Pak Sekjen juga sudah bahas bahwa pemerintah hari ini sebetulnya sudah membuka seluas-luasnya fasilitas, infrastruktur ini seperti oleh negara. Tapi kira-kira menurut Tum Arif dengan melihat yang lebih paham terkait dengan visi misi dari Prabowo Gibran ini, apakah akan ada ruang yang lebih besar dari yang sebelumnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin sudah siapkan dengan melihat komposisi pemuda yang hari ini juga menempati tampuk kekuasaan, dalam hal ini Mas Gibran sebagai wakil presiden? Kira-kira seperti apa? Untuk mengawalnya kira-kira seperti apa? Ya harusnya iya ya, karena saya kira dengan melihat Pak Prabowo memilih Mas Gibran Rakabuming Raka pertama, kemudian kesadaran bahwa kontribusi orang muda ini besar terhadap kemenangan beliau. Juga kalau kita lihat orang-orang sekitar Pak Prabowo ini sejak lama kan, kalau dulu beberapa belasan tahun yang lalu Fadlizon tentu masih muda kan, Bang Dasko dan lain-lain gitu. Hari ini juga kan sama kan, yang sering viral itu kan Teddy, kemudian banyak lah ya, kemudian kita ada Mas Angga dan seterusnya, ada Dirgayuza. Jadi Pak Prabowo ini kalau kita lihat orang yang selalu memberi ruang ya. Bahkan kalau tadi Mas Hensat sampaikan ya, beliau ini detail. Saya kalau ngobrol sama anak-anak muda di sekitar Pak Prabowo itu, beliau mikirin itu sampai dandanan gitu. Jasnya apa dan segala macam. Nah ini yang membuat kami yakin betul gitu ya, bahwa Pak Prabowo Subianto dan apalagi ada Mas Gibran Rakabuming Raka ya kan, Mas Gibran juga kan tentu
dengan apa namanya, dengan pikiran-pikiran yang segar gitu ya, yang pengen mempercepat semua apa yang beliau pikirkan, tentu kan butuh mitra juga ya, orang-orang muda yang bisa diajak bergerak ya, bekerja dan seterusnya gitu. Sehingga karena konteks itu makanya saya punya keyakinan itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan dengan teman-teman Fokus Maker ini benar-benar mempersiapkan supply-nya. Karena demand-nya saya kira udah mulai kebentuk gitu. Nah problemnya tadi kalau demand-nya udah kebentuk, supply-nya kita nggak siap tadi, Mas Misbahun bilang kita nggak cukup gitu dengan aktivis gitu ya yang near kapabilitas misalnya. Gitu. Jadi itu juga yang hari ini kita sedang siapkan, Mas Misbahun. Setelah kami kemarin selesai, kami ketemu dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian Bang Rosan, kami sampaikan apakah perjuangan ini selesai, kata beliau nggak boleh bubar gitu. TKN Fantanya. Jadi kita carilah apa yang tepat gitu ya. Kalau dulu tim kampanye nasional, sekarang kita buat tim kolaborasi nasional. Jadi sekarang kita lagi siapin juga talent poolnya gitu ya. Buat siapin anak-anak muda yang punya kapasitas. Misalnya teman-teman muda yang punya kapasitas diplomat misalnya, kita akan siapin. Teman-teman muda yang punya kapasitas sebagai profesional kita juga siapin. Sehingga anak-anak muda, orang-orang muda yang ke depan semakin terspesialisasi ini itu sudah tepat gitu. Tracknya seperti apa. Dan yang paling penting sebenarnya dengan Fokus Maker dan yang tadi disampaikan oleh Mas Misbahun bahwa Golkar ya, saya kira salah satu partai yang punya komitmen terhadap orang-orang muda ini. Ya. Kalau kita lihat di periode kemarin dari sekian banyak posisi-posisi penting yang berani nyodorin anak muda kan ya Golkar gitu. Ya minta maaf partai-partai yang lain ya masih belum punya keberanian gitu ya. Ya mudah-mudahan periode yang akan datang Koalisi Indonesia Maju ini punya keberanian kan. Ya mudah-mudahan kalau Gerindra sih punya Gerindra masa depan gitu ya. Kemudian PAN juga sudah mulai ada BM PAN dan segala macam. BM PAN juga sahabat-sahabat saya banyak yang terpilih gitu sebagai anggota DPR RI. Ya mudah-mudahan nanti di posisi eksekutif ya Gerindra, PAN ya, kemudian partai koalisi lain ya, itu bisa menyodorkan juga orang-orang muda terbaik gitu ya untuk bisa seperti yang Mas Hensa tadi bilang diberi ruangnya oleh negara agar orang-orang muda ini punya kesempatan yang sama gitu buat menunjukkan ya kapasitas dan kapabilitasnya. Mungkin itu. Oke, jadi ruangnya tadi itu izin ruangnya itu berarti bagaimana pemerintahan ke depan harus lebih membuka ruang yang lebih luas untuk para pemuda ini di posisi-posisi strategis, kira-kira gitu. Ya misalnya ya, kalau kita soal perempuan nih, Iya. dari dulu kita bicara pro perempuan 30% minimal. Apakah sampai hari ini terpenuhi? Kan baru 20% kalau di DPR. Nah makanya kalau saya bilang di mana-mana ya orang muda sekarang mungkin kita butuh ruangnya 50%. Karena jumlah demografi orang muda dengan yang senior ini sudah sama kan. Sudah seimbang. Jadi 50%. Nah Pak Erik periode kemarin di BUMN, saya kebetulan di BUMN, misalnya mengalokasikan 10% buat orang muda, komisaris dan direksi, dan 15% buat perempuan. Nah keberanian ini yang menurut saya perlu juga ada di para pejabat publik yang lain gitu ya, memberi ruang yang besar kepada orang muda gitu. Nah tinggal Fokus Maker itu supply-nya harus disiapin. Gimana Bang Hensa? Soalnya nggak ada bel. Oh ya, pakai yang Kalau ke ada bel, tangan. gua pakai bel. Iya, iya. Pakai tangan. Ini menarik lagi satu lagi ya. Ini kita bicara di sini sebagai anak muda, tapi nggak pernah mikirin gimana orang yang lebih senior loh. Maksud gue gini loh, yang berat itu, Senior itu seumur siapa? ya, Ya kategori senior tuh kan ditanya tuh. yang merasa aja. Oh yang merasa aja. Jadi gini loh, maksud gue pernah ngobrol tuh sama anak-anak di, gak apa-apa gue lo ya. Gak apa-apa. Gue pernah ngobrol sama anak-anak di kantor gue tuh. Dia bilang begini, ya kapan kita mau maju kalau yang senior-senior itu masih ada, gitu, masih ada di situ, masih jadi direktur, masih jadi manajer. Kita kapan naiknya? Ya. Sementara lo kalau tanya direktur-direktur itu, ya lo sabar dong. Gue kan juga mesti ngidupin keluarga gue punya anak, punya istri. Jadi memang faktor duration, ya durasi dalam berkarir itu tuh juga jadi problem tuh. Jadi artinya gini, pada saat negara memberikan keleluasaan atau kesempatan bagi anak muda untuk berkarir, negara juga harus memberikan lapangan atau wadah bagi warga seniornya
untuk bisa tetap hidup. Jadi jangan anak-anak muda ini minta digantiin terus misalnya bokap-bokap ini akhirnya udah harus pensiun karena ingin memberikan anak-anak muda kesempatan. Emangnya kalau anak muda jadi direktur dia mau ngurusin yang tua? Ya. Kan enggak Susah juga. lagi tuh. Susah lagi tuh. Tantangannya beda lagi tuh. Kan ada itu Bang, apa sandwich generation itu kan. Sandwich Iya, generation. Jadi anak muda biaya bapaknya gitu. Ya itu kalau anak muda yang baik dan bener kan. Anak muda di kota mah susah. Yang mengabdi sama orang tua. Oh iya, yang sangat apa? Yang durhaka juga banyak. Jangan ngomong-ngomong durhaka ah. Udah bagus-bagus nih forumnya. Ngomong durhaka. Nggak, masalahnya yang ngomong durhaka Pak Sekjen lagi. Yang udah lebih tua. Nah, maksud gua gitu. Jadi gua ngertiin juga buat senior-senior yang dia gua nggak mau pensiun dulu kan banyak ya. Hakim aja minta tambah. Udah toko-toko men. Kepala desa juga nambah sekarang. Kepala desa nambah. Kenapa? Karena yang udah tua-tua juga takut juga nggak punya kerjaan. Ntar kalau gua nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, gua mau sama siapa? Masa gua tergantung ke anak gue? Iya kalau dia ingat gua. Kalau dia ternyata sifat malin kundangnya lebih gede kan panjang urusannya. Jadi maksud saya pada saat ini memang tugas negara tidak mudah. Di satu sisi memberikan kesempatan pada anak muda, di sisi yang lain juga yang senior-senior ini mau diapain? Gitu. Saya mikirin sama ini pikiran saya sama. Cocok kan? Yang dijawab sama orang Jadi, tua Nah, nih kan langsung saya kan. begini, contoh Pak Erik ini, Pak Erik ini memberikan kesempatan kepada misalnya contoh direksi BUMN. Biasanya misalnya 7 direksinya itu, ditambah misalnya jadi 9. Memang anak mudanya kalau dikasih alokasi misalnya 7 jadi 9 itu paling 1 misalnya tambahannya kayak Pak Jokowi. Apakah kemudian menambah staf khusus milenial itu mengurangi staf khusus yang senior? Enggak kan? Enggak. Contoh sekarang, apakah mungkin seorang yang tidak mengerti sistem IT, tidak mengerti sistem manajemen coding dan sebagainya, terus kemudian diberikan jabatan direktur IT, kan nggak mungkin, Makanya itu biasanya rata-rata diberikan kepada yang lebih muda dan mengerti expert. Makanya sekarang kalau kita bicara di salah satu struktur company, biasanya orang selalu bicara CEO dulu, terus kemudian CFO, Chief Financial Officer, sekarang CTO Pak, Chief Technology Officer, dan itu posisi yang sangat strategis. Nah, juga sama. Dulu membagi komisaris itu mungkin untuk ini. Ditambah lagi Pak, hubungan antar kelembagaan. Kelembagaan pun dibagi, hubungan antar apa dan sebagainya. Dengan pemerintah, dengan ini dan sebagainya. Lah itu salah satu strategi mengkolaborasi. Antara apa? Menjadi jembatan antar generasi kalau menurut saya. Generasi itu bukan untuk dipertentangkan tapi untuk dijembatani kalau menurut saya. Oke, siap. Dijembatani. Oke, luar biasa memang. Pengalaman yang berbicara ini. Gitu. Keras. Makanya Pak Prabowo di banyak kesempatan bilang, saya ini sebagai jembatan generasi. Iya, Gitu. Jadi beliau katanya siap dilalui oleh generasi senior dan junior buat Indonesia maju, Indonesia emas. Oke. Nah, ya, ada mau ngomong kan pasti kan? Ada pengen ngomong kan pasti kan? Saya tahu. Ya. Coba langsung. Saya mau memuji forum maker. Fokus maker. Oh ya, Coba ulangin. fokus maker. Fokus maker. Maker pasti salah. Ini loh. bukan bahasa Inggris, Fokus, bukan gua salah Fokus bahasa maker. Inggris. Ya. Fokus maker. Ya. Saya mau memuji fokus maker. Ya. Ngomong. Kenapa? Ayo. Hacker itu jangan sampai salah jadi rice cooker. Oh. Maker jadi rice cooker. Ya kita mesti bantu lawakan itu kan. Betul. Ngomong. Saya Maju terus. batang mundur. Ngomong silakan. Enggak, lu pasti mau gitu lagi. Saya mesti muji Fokus Maker dan Komisi.co. Karena coba, ini kan Fokus Maker untuk anak-anak muda. Komisi.co coba. Mana ada stand up komedian yang tua? Semuanya muda-muda. Komisi.co juga paling tua Gian. Yang lainnya enggak.
Coba ini saya mengajak untuk berpikir. Tapi mungkin kalau ada dewan penasehat, fokus makar pasti yang udah old story gitu ya, old cracks ya. Cuma kayak komisi.co ini, begitu ada misalnya orang yang lebih senior mau masuk komisi.co pasti langsung dilarang. Jangan bro, kalau ada orang tua masuk ntar kita nggak bisa kreatif, kita nggak bisa ini. Padahal belum tentu anak-anak orang tua. Gue tuh susah ngomong orang tua ya, generasi yang lebih senior itu nggak bisa lebih kreatif. Mereka tuh dulu lawan Belanda men. Kurang kreatif apa? Lawan pak, lawan. Di kesempatan kalian untuk lebih kreatif. Karena apa? Mereka membuka diri untuk Jadi salah gue nih. Enggak ada bang, Pak Sekjen Enggak. ada. Karena Gue dinasehatin nih. kalian lebih kreatif karena bisa ngecengin generasi yang lebih tua. Kenapa gue? Bisa ngecengin generasi lebih tua. Kan buktinya komisi ngajak orang tua, kan gue ngajak lu di kelas politik. Ya, Ya bener lagi. terus gini ya, misalnya nih, udah jangan ngajak orang tua, paling followernya berapa? Ya, lo lihat follower, coba kalau kami jadi imam, berapa makmumnya? Oke. Udah lanjut. Udah, Gitu doang. kan udah muji tadi saya. Udah kayak Jadi saya izin lanjut. Saya juga ingin bicara begini. Melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa kapasitas dan kompetensi ini penting. Bandingkan, kenapa saya sarankan ikut Golkar? Partai politik yang lain baru punya sekolah politik, Pak. Akademi politik. Kalau Golkar sudah punya institut. Golkar Institut. Karena apa? Partai politik paling tua itu Golkar. Yang lain tingkat sekolah, kita sudah tingkat institut. Ini lulusan terbaiknya aja. Siap. Itu. Lah, disitulah kaderisasi itu disiapkan. Nah, memfasilitasi hal-hal yang seperti itu datang dari siapa sih Pak? Datang dari keinginan organisasi. Nah, datang dari keinginan orang yang memimpin organisasi itu. Lah Pak Erlangga ini memfasilitasi hal-hal yang seperti itu. Memfasilitasi hal-hal yang seperti itu. Kesempatan untuk maju itu diberikan. Kesempatan untuk berekspresi itu dibuka. Nah, itu yang menjadi salah satu kunci orang memperkirakan Golkar ini seperti apa, tapi terbukti Golkar itu bisa bangkit kembali di pemilu 2024 eranya Pak Erlangga. Karena itu Pak, semua kesempatan dibuka. Anak-anak muda, contoh, sekarang saya tadi bicara ketua DPD, bicara tentang wamen, tapi kita bicara punya anak-anak muda yang menjadi kepala daerah. Dibuka semuanya. Sekarang waktunya pilkada. Silakan anak-anak muda yang mempunyai kapasitas, keinginan maju pilkada di wilayah yang mana dia menguasai, mempunyai elektoral yang ini termasuk salah satu lembaga survei, Kedai Kopi ini diberi kesempatan untuk membangun basis elektoralnya Partai Golkar. Ya. Anak-anak muda Jadi dikasih. anak-anak muda yang mau maju pilkada ya. Nah, itu. Kedai kopi. Itu. Semua lembaga survei diajak. Untuk apa? Bersama-sama berpartisipasi bagaimana membesarkan Partai Golkar itu. Dan itu saya sampaikan, Mas Hendri tahu sendiri, saya sampaikan. Pilkada 2024 ini satu-satunya event politik yang bisa kita jadikan modal di pemilu 2029. Hanya satu ini Pak. Hanya satu ini. Selebihnya nanti akan ditujukan kepada kerja-kerja politik para caleg yang sudah jadi anggota DPR, sudah anggota DPR provinsi, kabupaten, kota untuk memboosting dirinya sendiri dan kepala daerah yang mempunyai wilayah masing-masing. Itu. Makanya saran saya Mas Arief Rosyid ini nyari daerah di Sulawesi Selatan yang dia kuasai benar untuk maju kepala daerah. Bibit-bibit yang seperti ini kan kalau punya basis teritorial, saya yakin Pak, ke depan akan menjadi salah satu bibit pemimpin-pemimpin kita yang diuji oleh apa? Diuji elektoralnya oleh pemilu, oleh pilkada, dan kemudian membuktikan di dalam pemerintahan-pemerintahan dengan dinamika sosial politik masyarakat di daerah. Itu. Makanya kalau ada anak muda jadi bupati, misalnya Diko, ya kan? Kemudian Bintan, ya, Tuban itu. Coba
mereka ini sudah bisa mentas dengan tampilan yang luar biasa. Tidak pernah kita perkirakan ternyata ketika anak muda di usia milenial mereka, di usia masih 30-an itu sudah bahkan di bawah 30 itu ketika diberi kepercayaan memimpin masyarakat, itu ternyata mereka bisa itu. Dan mempunyai prestasi, bukan sekedar prestasi biasa tapi bisa mensejahterakan rakyatnya. Itu. Nah inilah kalau menurut saya yang harus kita berikan sebuah apresiasi dan penghargaan. Cara Pak Erlangga apa? Memberikan ruang, baik itu ruang jabatan politik, jabatan publik yang memang benar-benar dihitung secara presisi. Bahwa anak ini memang mampu, anak ini punya kesempatan. Bayangkan, Diko itu jadi Bupati Kendal, itu mengalahkan incumbent. Mengalahkan incumbent. Itu. Lah itulah menurut saya bukti-bukti yang bisa dijadikan referensi bahwa kepemimpinan di Partai Golkar itu memang memfasilitasi dan bisa memberikan inspirasi ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Izin lanjut, Jen. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Boleh. Ya, jadi salah satu pengamat politik dari Belanda, Schiersteger, dia pernah bilang gini bahwa salah satu pilar paling penting di demokrasi adalah partai politik. Nah, sehingga sejauh ini seberapa jauh Partai Golkar menyiapkan kader-kader mudanya untuk mengisi posisi-posisi penting yang mungkin Tum Erlangga sudah persiapkan jauh-jauh hari. Kira-kira seperti apa persiapan yang sudah disiapkan oleh Tum Erlangga sejauh-jauh hari untuk mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan? Kalau posisi orang per orang itu kewenangannya Pak Erlangga penuh. Tetapi kalau bisa kita capture di dalam pembicaraan di media, ada tokoh semacam kayak di luar Pak Erlangga sendiri sebagai ketua umum, pasti beliau harus chip in di dalam kabinet. Ada tokoh anak-anak muda misalnya, contoh sederhananya Maman, Acok Hasan, ada Nusron Wahid, Doli Kurnia Tanjung, ya kan, ada Pak Sekjen yang juga sudah senior, ya kan, ada Dito, ya kan, ada Jerry Sambuaga, bahkan saya mengatakan Putri Komarudin pun pantas, ya kan, untuk bisa mendapatkan itu. Ada yang senior Mutia Hafid, itu kan, Mutia Hafid itu masih muda, itu, dan masih banyak anak-anak muda yang lain untuk bisa menduduki jabatan eksekutif, itu. Ada garis senioritas, ada jembatan di sana dan sebagainya. Ada Pak Agus Gumiwang, ya kan, yang sekarang menjadi incumbent. Semuanya masih mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk ke situ. Oke. Tapi saya ingatkan bahwa untuk masuk ke dalam ada Pak Erwin Aksa juga, Pak Rizal Malarangeng, ya kan, ada Pak Melkias Markus Mekeng, ada Melki Lakalena, ya kan. Tapi sepenuhnya semuanya ada di wilayah ketua umum. Tetapi nama-nama yang saya sebutkan tadi itu nama-nama yang kalau menurut saya termasuk Bobi Rizaldi dan sebagainya, Sarmuji, punya kompetensi semua. Ya, semua punya kapasitas untuk itu. Jan, nggak percaya. Iya. Nggak percaya dia, tolong dikasih tahu. Enggak, perasaan gue nggak ngomong apa-apa dia Hensat. Percaya. Iya, oke. Apa? Saya izin Bang Henry, saya tanggepin. Iya, mungkin sambil Saya kalau Arif ini kader Golkar, saya yakin Arif juga akan diusul. Wah. Masuk. Cocok, emang cocok. Iya. Dia senyum. Mungkin Bang Henry sebelum menanggapi tadi sampaikan Mas Sekjen, Gue juga geser lah. ya, kira-kira menurut Bang Henry positioning Partai Golkar ini di pemilu 2024 melihat berjalan pemerintahan, kira-kira seberapa penting Partai Golkar? Sebagai pengamat politik Anda nih. Sebagai pengamat kan? Ini diuji nih Anda nih. Bro, penting banget bro. Siap. Tapi gue tambahin dulu pertanyaannya, Nat. Kalau tadi kan udah banyak nih yang di dalam, tapi untuk anak-anak muda yang masih di luar partai, sebenarnya pentingnya mereka nih untuk masuk ke dalam sebuah partai itu seperti apa? Nah, karena kan nggak semua anak muda punya pemikiran kayak oke, gue terlibat dari dalam. Ada juga yang berpikir mungkin udah malas gue di dalam segala macam. Nah,
lanjutin tuh. Kenapa atau bagaimana caranya partai politik bisa menggait anak muda dan anak muda sendiri pun punya rasa untuk terlibat langsung di dalam. Ya. Oke, langsung Bang Arif Rosyid gimana Bang? Ya, silakan Bang. Lu. Ayo. Lo. Ya. Giliran gue kasih kesempatan lu. Enggak, ini saya mau jawab yang mana dulu kan Satu, tadi satu, itu satu. pertanyaan bagus. Dulu, ya. Peran Partai Golkar di pemerintahan ini Gimana? ya penting banget. Kenapa? Apa jadinya pemerintahan kok tanpa Partai Golkar? Coba saya tanya yang ada di sini. Pemerintahan presiden mana? Presiden mana? Mohon maaf bahasa saya. Pemerintahan presiden siapa yang nggak ada Partai Golkarnya? Ada nggak? Udah Hampir kejawab. semua ada nih. Nggak ada. Iya. Tapi waktu itu adalah eranya mempertahankan kemerdekaan. Justru Bung Karno dalam pidatonya di HUT hari kemerdekaan kita, saya kalau nggak salah sekitar tahun 62 deh. Dan dia bilang begini, 61 ya. Partai politik itu memiliki tugas untuk mesejahterakan rakyat. Onbewus dalam keraguan-raguan, dalam kebingungan rakyat, itu bergeraknya harus dalam partai politik. Supaya apa? Supaya menuju ke kesejahteraan rakyat. Setelah Bung Karno, semua presiden itu menginginkan Golkar mendukung dirinya. Itu pentingnya Golkar. Karena di Golkar lengkap. Bukan hanya profil seperti Erlangga Hartarto atau profil-profil aktivis lain, tapi Golkar punya misbakun. Cocok. Kesana ternyata arahnya. Jadi gini, ini gua agak serius ya. Ini serius nih. Minum Pak Sekjen, minum. Di parlemen Golkar kursi terbanyak kedua. Hah? Menjadi 100. Oh, karena P3 nggak ada ya? Kalau kan saat ini kan Golkar 85 menjadi 102. Yang partai cuma 2 partai nanti yang kursinya lebih dari 100. PDIP, Golkar. PDI Perjuangan dan Golkar. Nah, kita menamakan itu Liga Kursi 100. Oh iya. Kursi 100. Liga kursi 100. Itu hanya akan 101 kalau misbakun nggak masuk. Kalau misbakun masuk 102. Itu penting tuh. Nah, jadi bayangin aja di parlemen kursi terbanyak kedua. Kemudian di pilkada ini menargetkan target yang luar biasa. Jadi artinya akan hampir di seluruh daerah itu memiliki Golkar. Yang memang saya agak aneh tuh. Saya nggak ngerti kenapa komisi.co itu nggak boleh Golkar masuk komisi.co. Kenapa jadi gue terus sih San? Ini agak gimana gitu. Sekarang lu tadi pertanyaan susah tuh. Nah, Jawab tadi apa pertanyaannya? Lupa tadi. gue juga lupa. Kenapa? Gimana caranya partai politik bisa menggait anak muda dan bagaimana anak muda bisa tertarik untuk masuk partai politik? Saya boleh nggak kasih contoh yang bukan Golkar? Boleh. Boleh ya. Boleh Ini nggak? Boleh nggak? Boleh. Bukan karena Boleh. karena forum maker jaketnya sama. Iya. PSI. Nah, Saya bilang sama teman-teman PSI, partai lo nggak akan besar karena satu hal. Kalian nggak punya sayap organisasi. Jadi pada saat kalian menyasar anak muda, partai-partai politik lain punya sayap organisasi yang menyasar anak muda duluan. Lihat coba Golkar, ada MPG, ada AMPI, sekarang ada Forum Maker, Fokus Maker. Ya. Ganti aja bro, jadi forum, jadi Fokus Maker. Jadi artinya tanpa sayap organisasi, sebuah partai politik itu tidak akan besar. PSI itu nggak punya hingga saat ini itu setahu saya. Sayap organisasinya bagaimana mereka mau menjangkau anak muda hingga ke pelosok. Jadi untuk menjawab pertanyaan Gian, partai-partai politik yang punya sayap anak muda, itulah cara mereka untuk mendapatkan anak-anak muda terbaik untuk mendapatkan di partainya, untuk datang ke partainya. Itu juga yang harus dilakukan oleh Sintayong.
Kenapa Sintayong? Mohon maaf. Ke pelosok-pelosok. Oh, Mencari anak-anak muda pelosok-pelosok. terbaik. Anda tuh nggak kapok ya diserang sama fansnya Sintayong. Oke, sebelum kita ada masih mau ngobrol nggak? Nggak, itu Tambahan mungkin menurut gue tambahan. cara yang paling bagus itu saudara Oke, saya mungkin saya organisasi. partai. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman PSI juga mendengarkan itu dan kemudian bisa belajar ikut Institut Golkar Institute. Orang PSI kerjasama ikut Golkar Institute, nanti keluarnya jadi PSI-nya lebih besar. Oh, menjadi rumah buat kader-kader partai lain. Sekolah kader di sana tuh. Tapi jangan lupa Sintayong bagus. Oke, sebelum kita buka pertanyaan, 3 pertanyaan nanti mungkin dari Mas Arief Rosyid ada yang mau disampaikan lagi? Tambahan. Iya, saya menambahkan Mas Hensat ya, benar bahwa kan Golkar ini udah banyak ya organisasi sayapnya gitu, dan ada yang spesifik ya, misalnya teman-teman Fokus Maker ini kan spesifik ke mahasiswa ya. Nah mungkin ya perlu diperluas nih Mas Ali Gifari dan teman-teman semua ya, ini mesti ada di seluruh penjuru tanah air gitu. Kalau Golkar ini kan mudah sebenarnya karena infrastruktur paling lengkap sampai ke rantingnya ada gitu. Jadi buat aja Fokus Maker semua, perintahin tuh senior-senior anaknya suruh masukin semua ke Fokus Maker gitu kan. Sehingga dengan seperti itu mereka bisa mengadopsi apa yang teman-teman lakukan di daerah di Jakarta ini, karena kalau aku lihat kan sepertinya ya yang aku lihat lebih banyak di Jakarta itu atau lebih banyak di kota-kota besar. Padahal menurut saya infrastruktur yang paling lengkap itu Golkar gitu. Jadi makanya di banyak kesempatan ketika saya diundang ke AMPI misalnya ya, saya beruntung juga Mas bisa jadi ikut terlibat di pemilu, kemudian bersama dengan teman-teman dari organisasi saya Partai Pemuda kan, sama Mbak Sarah Tidar, saya akhirnya bisa keliling kemana-mana dan berinteraksi dengan kader-kader mereka. Nah memang problem kita sekarang ini anak-anak muda ya, itu jadi gini, kalau aku diskusi dengan para caleg kemarin yang muda, mereka tuh jauh lebih mudah meyakinkan ibu-ibu, emak-emak daripada sesama orang muda. Karena ada rasa sikap tidak saling percaya ini antara anak muda, merasa gue lebih pintar daripada kalian gitu. Nah di saat yang bersamaan teman-teman anak muda dari partai politik dengan segala hormat agak eksklusif gitu ya. Saya kalau diundang acara malam habis itu after party gitu. Ya, acara-acara bakti sosial atau acara apa-apa itu terbatas sekali gitu. Nah menurut saya kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin yang diperbanyak, diperluas sehingga orang itu menyadari bahwa Partai Golkar, anak-anak mudanya itu mau berpeluh gitu ya, mau ada di tengah-tengah masyarakat, mau ada di tengah-tengah anak-anak muda yang ada di desa. Kemudian mereka lihat manfaatnya. Nah, tanpa seperti itu menurut saya mustahil juga gitu ya. Ya mungkin ke depan Golkar banyak sekali sekarang ya, hampir di seluruh tadi disebut banyak ini ya, tapi semakin kesini kalau tidak ada yang masuk sampai ke bawah ya, cari tadi ya, mudah-mudahan nanti dengan pilkada ini kan ini kesempatannya sebenarnya melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang baru ya, seperti Mas Diko mungkin kalau nyari anak-anak muda di Kendal pasti udah banyak gitu, karena banyak yang terinspirasi dari Mas Diko. Betul. Gitu. Jadi mungkin itu sih sedikit inilah dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Memang anak muda sekarang harus mulai dididik malam berparti, pagi berpartai, gitu ya. Ya. Malam berparti, Bagi partai. Ayo, Saya jadi nanya. work life balance. Saya nanya, boleh. saya Ada nanya ke Pak Sekjen, boleh ya duluan. Ada 2 Pak Sekjen pertanyaan saya. Yang pertama adalah bagaimana cara Partai Golkar untuk mengcounter isu ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini tolong jangan terlalu lama ngerjain ya. Jadi kalau udah selesai langsung kumpulkan. kan itu pertanyaan lu tuh, ini kan Oh ya, pertanyaan saya lu. terbawa arus. Oke, ya itu pertanyaan lu. Yang kedua, ada beberapa organisasi yang mendiskreditkan atau mendiskriminasi partai politik. Kita tidak terafiliasi partai politik ya. Organisasi ini tidak. Nah itu gimana tuh Pak Sekjen? Oke, silakan Mas Sekjen. Tadi di acara awal disampaikan oleh Pak Mas Hensat dalam rangka dia sebagai dosen, terus mahasiswanya menolak, mengatakan saya nggak mau ikut terlibat politik. Memaknai politik, seorang selalu mengatakan saya nggak mau jadi politisi karena politisi itu kotor. Saya nggak mau masuk ke politik karena politik itu istrinya kotor.
Saya katakan, saya selalu menyampaikan bahwa politik itu sebagai sebuah cita-cita yang ideal, tidak ada yang buruk di sana. Tidak ada yang buruk di sana. Ini kan pertarungan pemikiran. Ketika ada orang-orang yang gagal berkompetisi dan bertarung di politik, kemudian mereka minggir dan mendiskreditkan. Seakan-akan tidak ada kebaikan, tidak ada hal-hal yang ideal diperjuangkan di politik. Seorang mahasiswa memprotes UKT, padahal UKT yang dia putuskan itu adalah produk politik oleh seorang menteri dengan jabatan politik. Kenapa kemudian dia menjauhi politik itu? Harga BBM kita ditentukan oleh politisi, oleh perjuangan politik. Kemudian kita memberikan sumbangan dalam bentuk BOS, itu keputusan politik. Afirmasi anggaran 20% di dalam konstitusi kita, itu politik. Terus apakah itu bukan sebuah kesucian, keberpihakan kita, afirmasi kita terhadap pendidikan? Apakah itu sebuah kekotoran? Kalau orang mengatakan itu. Dan itu diperjuangkan oleh siapa? Oleh partai politik, Pak. Oleh partai politik. Lah, pertarungan pemikiran yang seperti ini, kalau kemudian kita tidak mendeliver bahwa politik itu ada cita-cita kebaikan, ada hal-hal yang ideal, hal-hal yang baik untuk diperjuangkan. Orang kan hanya membicarakan soal politik itu dari sisi apa? Dari sisi hura-huranya. Dari sisi hal-hal yang kemudian negatifnya disoroti. Kita tidak mungkin, Pak, di dalam kumpulan 1000 orang kita ketemu. Di politik itu yang diurusui itu adalah urusan manusia, Pak. Pemimpin politik itu adalah manusia yang memimpin manusia. Kita sedang tidak mencari malaikat untuk memimpin manusia, enggak. Itu. Kalau kita ya kan masih ngurusin manusia, menjadi pemimpinnya manusia, di sana itu ada manusia yang tipenya A sampai Z, ada manusia baik juga tidak baik, dia harus menjadi lautan. Lautan itu muara sungai, Pak. Mulai dari air bersih sampai kotoran manusia dilewatkan di sana, dan lautan itu masih kelihatan bersih, Pak. Biru di sana. Dan pemimpin itu harus begitu. Itu. Pemimpin harus begitu, Pak. Kalau Anda menjadi seorang presiden, menjadi seorang pemimpin politik, yang Anda pimpin ini orang manusia seperti ini semua. Enggak mungkin Anda kemudian yang orang yang kelihatannya jelek dan sebagainya, Anda pisahkan di pulau sendiri dan hanya memimpin sendiri, enggak. Lah inilah yang harus kita tunjukkan. Semua kebaikan ada sisi buruknya. Sekarang seberapa persen kebaikannya? Seberapa persen kita berpihak kepada rakyat kecil dan sebagainya? Dan semua diputuskan secara politik. Konstitusi kita yang mengatakan bahwa aspirasi politik paling ideal itu ya di partai politik. Contoh, orang yang gagal bersaing di partai politik kemudian tidak mampu bersaing di sana, kemudian melakukan upaya mendiskreditkan partai politik, ya silakan aja, tinggal kita bertarung. Kualitas kepemimpinan di partai politik itu teruji semua, Pak. Teruji. Ini pasti akan sama pandangannya, walaupun tidak 100%. Lihat partai orang-orang yang sudah sangat matang berorganisasi di partai politik dan kemudian mengelola partai politik seperti apa. Itu. Lah inilah kalau menurut saya pada generasi baru ini jangan hanya terjebak kepada istilah-istilah terminologi bahwa politik itu kotor. Kemudian seakan-akan politisi itu melakukan langkah yang tidak baik. Itu silakan. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari pertarungan pemikiran. Itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, tepuk tangan dong. Gitu Bang Ensat. Makasih Pak Sekjen jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya dari penonton? Satu. Oke. Tiga orang aja, Bang. Dua nih. Tiga orang aja. Tiga, oke, dah. Oke, mana tadi? Dari tengah, kiri, kiri kanan. Ya, oke. Oke, ini dulu. Masuk. Sini mungkin bisa ke depan. Jangan terlalu
bisa Akhirnya sini singkat, supaya jelas, kelihatan padat. kamera di sini. Nah ini juga saya partai komisi nih. Ini komisi akademi. Ini komisi akademi. Emang kita membangun yuk ngobrol yuk. Gue lupa visi misi komisi akademi. Lanjut. Perkenalkan saya Robit Hiban dari Komisi Akademi Batch 1. Jadi komisi.co ada kalau tadi Pak Prabowo jadi jembatan muda dan tua, kalau kita insya Allah bisa menjadi jembatan yang muda ke yang ketua. Jadi itu Gue baru mungkin, tahu itu visi misinya, nggak apa-apa. Bagus tuh jadi visi misi tuh. Baru tain tuh visi. Ini jembatan madu. Jembatan media. Jembatan Karena media. anak muda nih sukanya yang asik-asik. Nah komisi.co tuh kontennya asik-asik. Gitu. Bagus. Ntar gue isiin pulsa ntar. Nah pertanyaan Ya, saya. kenapa lu nggak setuju? Ini harus diluruskan. Ya. Nggak cuma yang muda yang suka asik-asik. Ah. Yang tua juga suka yang asik-asik. Jangan nuduh gitu dong. Betul, di klub kan banyak yang tua. Lanjut yuk. Lo gimana sih? Iya tapi asiknya terlalu lama ya. Pertanyaannya dari Dia saya. ngomong gue yang bahaya. Pertanyaannya karena pengangguran dari Gen Z itu banyak banget ya. Kemarin saya 7,5 juta itu banyak banget. Itu justru menurut saya itu bagus. Saya setuju pengangguran diperbanyak di Gen Z. Itu karena itu hasil kerja keras generasi sebelumnya. Jadi kita walaupun nganggur tetap bisa hidup ya kan. Itu generasi kita. Itu justru ketika kita nganggur dalam tanda kutip penganggurannya yang menghargai waktu. Jadi kita bisa membaca buku, mengembangkan kreativitas kita apapun itu. Nah, yang menghargai waktu itu. Nah, pertanyaannya saya, gimana cara karena seleksi 7,5 juta pengangguran ini ya, agak ketat. Gimana cara spesifik untuk kita dalam masuk ke politik itu apa yang perlu kita persiapkan yang spesifik banget karena mumpung kita nganggur kita belajar dulu gitu. Oke, bagus. Mengisi waktu luang dengan masuk politik. Apa yang harus disiapkan? Ya, Silakan. terima kasih. Gue yang deg-degan, lu yang ngomong. Kenapa bilang bagus? Ya mungkin yang kedua langsung yang kedua. Langsung lanjut dulu. Dari Oke, sebelah kiri, silakan. sebelah kiri. Sekian tadi ya Anda yang angkat tangan, kenapa balik belakang? Boleh. Ya boleh sini Gue aja. langsung dijawab. Jadi Anda kerjanya apa? Belum kerja. Nganggur. Iya. Masuk partai politik dong. Oh iya. Anda nganggur, masuk partai politik. coba, ayo. Nama siapa, dari mana? Selamat sore, saya Farhan Fauzan dari Bakor Oke. DKI Jakarta. Oke. Pertanyaannya simpel. Anak muda yang emang dia kan ini peran anak muda ya untuk Ya. mengawal pemerintahan yang baru. Ya. Kira-kira anak muda yang emang dia independen tidak terafiliasi sama partai atau apapun, dia bisa nggak mengawal pemerintahan yang baru? Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan anak muda yang emang dia terafiliasi sama partai, dia kan punya amunisi dan segala macam. Tapi anak muda independen itu kan mungkin lebih kurang ya, gitu loh. Karena kan ya seperti kita tahu kan pemerintahan Prabowo Gibran ini kan banyak anak muda yang pilih. Jadi ya ini suatu hal yang luar biasa. Partai Golkar sendiri yang mana ketua umumnya Herlangga Hartarto yang sudah berjuang untuk anak muda. Tepuk tangan dong semua untuk ketua umum. Bagus. Oke. Jadi pertanyaannya simpel aja itu. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Satu lagi terakhir. Tadi sebelah kanan. Tapi tidak sudut kanan. Oh, Bang Olive. Nanti setelah Depan, udah depan. tiga-tiganya Depan, bertanya, depan. kita ulang lagi dari pertama ya, karena lupa tadi ya. Tenang, sudah ada saya catat Bang. Udah tenang. Udah ada. Catat. Siap. Nanya lupa tadi. Perkenalkan, nama saya Alvin, kebetulan Ketua Fokus Makar DKI. Pertama mau ucapin terima kasih buat waktunya udah datang buat ngisi acara. Tuh makasih juga undangannya. Sebenarnya pertanyaan saya kurang lebih sama kayak Farhan tadi. Pertanyaan saya agak keluar, lebih ke arah bukan buat kita-kita yang udah berkader di politik gitu ya, tapi buat masyarakat umum. Judulnya tadi ini mengawal Indonesia Emas 2045, halusinasi atau kontribusi nyata gitu ya. Saya ini sebenarnya punya pertanyaan gini, apa sih yang bisa kita kasih? Maksudnya teman-teman di luar sana dalam mengawal 2045 ini apa semangatnya? Karena kalau analoginya contoh misal dalam Islam dalam ngebangun ekonomi itu orang bisa zakat misalnya.
Nah tapi ini orang-orang di luar sana demi ngebangun Indonesia 2045 itu sebenarnya kontribusi kecil apa sih yang bisa mereka lakuin? Yang kita nih orang-orang politik, kalau berarti kita ketemu teman di jalan, nih dia orang biasa gitu ya. Lu kontribusi ini dong demi 2045. Lu bantu kita di sini dong demi Indonesia Emas 2045. Misalnya contoh, lu rajin sholat lah, nggak tahu, atau lu bangun diri lu lah, atau lu sana bikin warung lah gitu loh. Itu saya nggak lihat itu ada sebuah hal real yang benar-benar mau coba diiniin. Kalau jelas dari Pak Presiden Prabowo Subianto ingin perbaiki gizi, mencegah stunting. Dia perbaiki dari segi gizinya. Cuma kita ini anak muda, ketemu orang-orang di luar sana yang jelas-jelas kita sama-sama tahu mereka apatis gitu ya, teman-teman pemuda di luar sana. Itu kita bisa bantu mereka, ngasih mereka tuh nyuruh ngapain gitu. Kontribusi kecil aja, yang real, yang hari-hari. Analoginya kalau orang di Jepang misalnya disiplin, misalnya atau orang-orang di India mungkin belajar, kalau orang India tuh pada pinter-pinter. Ini tuh apa gitu, entah harus jaga nilai luhur, budaya, belajar bahasa adat atau apa, kami butuh insight itu. Supaya kami juga bisa ngasih ke teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Jadi belajar dari hal yang kecil dulu ya, nggak punya second account itu dulu tuh. Itu dulu, belajar dari hal kecil aja dulu. Karena second account tempat ngomongin orang biasanya. Jadi belajar dari hal kecil nggak punya second account ya, itu buat anak muda ya. Oke. Silakan langsung Ya, jawab Bang. dulu. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu spesifik apa kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk anak muda sebelum masuk partai politik? Itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua mungkin langsung bisa jawab sekalian semua. Ya. Yang kedua itu bisa tidak anak muda mengawal pemerintahan di luar dari partai politik? Oke. Di luar partai politik ya. Dan yang ketiga, apa kontribusi nyata yang bisa diberikan oleh pemuda di Indonesia Emas 2045? Yes. Itu kira-kira. Itu nyambung semua tuh. Oke, bisa. Silakan. Bisa mungkin diawali sama Bang Hensat menjawab, silakan. Pertama. Waduh berat nih kayaknya. Kayaknya menghayati banget ini. Iya. Itu yang pertama pertanyaan bagus tuh. Gue belum pernah kepikiran bahwa partai politik adalah solusi bagi pengangguran. Tempat belajar. Bener juga. Belajar. Jadi ketika lu belum punya pekerjaan ya lu belajar di dalam. Dan pasti ada aja kerjaan men di partai politik. Apalagi, Pasti. apalagi segede Golkar. Betul. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan kan? Iya. Di Fokus Maker aja ada. Betul. Buktinya libur ada acara kan? Jadi menurut saya itu pertanyaan yang terobosan. Jadi tolong setelah ini Anda bikin surat ke semua ketua partai politik. Semua, jangan ada yang dipilih-pilih. Itu kayak gitu tuh, boleh nggak saya, emang tuh kalau daftar jadi kader kan nggak perlu ada mengisi fil pekerjaan apa gitu, nggak ada kan ya. Jadi boleh men, masuk partai politik. Tapi ya kita mesti catat nih. Apa nih tapinya nih? Bukan berarti sejak dia masuk semua pengurus partai atau semua kader partai pengangguran. Betul. Jadi jangan main nuduh juga. Ntar begitu Wahyu ya? Bukan nggak ada namanya dia. Tadi siapa namanya? Siapa sih? Robit. Nah, Robit Wahyu kan? Bukan. Begitu Robit masuk, jangan-jangan wah itu Robit masuk, kita masuk semua pengangguran masuk, nggak gitu. Tapi itu menurut saya gini, World Bank itu nulis mencatat Indonesia itu UMKM terbesar di dunia loh. Karena semuanya dicatat tuh, Pak Ogah dicatat sebagai pengusaha, Ojek dicatat gitu pengusaha. Jadi ininya besar. Nah, jadi gini Mas Rawit, menurut saya masuk partai politik itu menurut saya bagus. Itu hal yang tidak ada, itu informasi yang tidak pernah disampaikan orang ke saya. Saya itu memahami bagaimana harusnya partai politik itu. Saya masuk itu setelah saya menjadi akademisi gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama, marilah kita sambut Mas Robit agar bisa masuk ke partai politik. Yes. Coba tolong masuk dulu ke Fokus Maker ya. Yang penting masuk partai politik untuk berjuang, bukan untuk cari uang. Ya, penting. Bagus Jadi lah. kalau Mas Robit masuk ke Fokus Maker hari ini, khusus ada penawaran spesial. Gak usah kita jualan. Kenapa lu jadi jualan? Kenapa MLM ini? Ya kali aja langsung dapat jaket gitu misalnya. Jadi kalau daftar hari ini Suka gak ketebak pola pikir lu Hensat. gitu tuh. Oke, ke pertanyaan kedua tadi. Ya. Bisa gak ngawal dari luar? Nggak bisa, tetap aja. Jadi gini loh.
tanpa anak muda Indonesia pasti nggak jadi apa-apa karena generasinya putus. Begitu generasi yang tua selesai nggak ada pelanjutannya. Makanya kan di negara-negara lain tuh tentang anak muda ini menjadi pusat perhatian. Jepang anak-anak mudanya nggak mau menghasilkan anak-anak lagi, itu jadi masalah. Nah sekarang Indonesia justru punya anak muda yang banyak banget. Jadi artinya memang bisa langsung berkontribusi. Kontribusinya macam-macam. Ini sekaligus nyambung nih pertanyaan ini. Ya sekarang itu kan saya nggak ngerti juga ya, kadang-kadang sama teman-teman yang masih muda itu yang saya setuju itu kan enak banget kehidupannya, masih ada yang ngurusin di generasi selanjutnya gitu. Ya, Jadi pada saat dia dapat SP3 bos, ini bukan di kantor gue ya, kantor yang lain tuh dapat SP3 dia santai aja. Coba kalau generasinya gue, generasinya Mas Iya, Misbah, tapi bener itu sih. dapat SP1 pusing loh. Panik. Ini anak-anak muda ini dapat SP1, oh ya udah. Kenapa? Karena pulang masih makan enak, masih bisa makan. Kalau kita kan agak susah tuh. Jadi bagaimana anak-anak muda berkontribusi kepada negara? Menurut gue, lu urus diri lu aja sendiri. Lu memahami bagaimana hidup lu di masa depan itu akan seperti apa. Ya. Saya cerita ya, saya panik pertama kali itu waktu saya jadi petugas wisuda Unpad, Universitas Pajajaran. Saya jadi waktu itu kan masih semester 4 kalau saya nggak salah. Jadi petugas wisuda. Saya ngelihat waktu itu kalau saya tidak salah jumlah wisudawan itu 2.800 orang. Oke. Unpad bikin wisuda itu setahun 3 kali. 2.800 kali 3 itu banyak. Ya biar cepat maksud gua. Iya. Itu sekitar 8.400-an. Ya. Saya mikir, nah ini Unpad doang. Segitu. 1 tahun 8.400. Gua gimana kerjanya? Gimana saya cari kerja? Karena waktu itu mulai krisis moneter tuh. Krisis moneter ya, 98. Jadi teman-teman ya, buat kami yang kos waktu itu ya. Kami makan 2.000 rupiah itu kenyang. Nasi, telur, ada cincang tuh ya, itu 2.000 rupiah. Tapi bilangnya sama yang jualan cuma tempe. Tiba-tiba itu bisa jadi 15.000. Bokap nyokap gue guru bos, minta duit ke bokap kan kasihan ya. Lah dia aja susah makannya di sana. Gimana kita kan? Jadi akhirnya kita mesti prihatin waktu itu dan kita berjuang. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa pemuda sekarang tidak lebih berjuang dari kita. Menurut gue justru lo berjuang lebih banyak karena tantangannya lebih banyak di Anda. Maka untuk berkontribusi kepada negara ini, Anda mesti bisa berpikir bagaimana pada saat lo berpikir lo hidup, lo bisa menghidupi orang lain deh. Kan istilahnya banyak banget ya sekarang ya. FOMO, pansos. Itu semua istilah-istilah yang ditujukan ke saya. Pada saat saya memberikan masukan kritis kepada sepak bola Indonesia. Dan sejak saat itulah gue mempelajari sebetulnya yang namanya FOMO dan pansos itu apa sih. Nah pansos misalnya ini menjadi permasalahan sendiri nih. Ada orang yang merasa dia nggak boleh FOMO, dia nggak boleh pansos, itu jadi masalah dia sendiri. Padahal ada masalah yang harusnya bisa lebih lagi didapatkan. Nih saya cerita, waktu di FGD kenapa ingin menikah itu jadi penting. Kenapa ingin menikah itu nomor 2 setelah lapangan pekerjaan. Karena menurut mereka ingin menikah itu tidak sesimpel waktu zaman kita-kita yang cuma di KUA. Menikah itu butuh prewed. Menikah itu butuh hire fotografer. Menikah itu butuh sewa baju dan lain-lain. Jadi mahal dibuatnya. Jadi menurut gue itu tantangan yang kalian bikin sendiri sih. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan gue mesti ngapain, ya lo masuk forum maker aja sebuah kontribusi yang luar biasa buat Indonesia. Lo masuk di komisi.co bet 1 aja itu sudah kontribusi. Membuat Indonesia tersenyum itu pahalanya gede banget. Gitu loh. Dan jadi kalau menurut gua kita semua yang berkumpul di sini itu sudah berkontribusi pada Indonesia. Karena pasti acara ini bayar pajak kan. Jadi kita berkontribusi. Iya, betul. Gitu aja kira-kira teman-teman. Silakan. Hensat. Mik lu nggak kerekam bisa ulang dari awal nggak? Oh iya. Oke, selanjutnya. Lanjut ke Tumarif. Selanjutnya. Tum, lo harus lebih serius dibandingkan gue Tum.
Kenapa kasih beban? Kan bukan ketum. Kenapa kasih beban ke orang? Ayo silakan Tom. Sebenarnya Maju terus. Mana mundur? Maju terus. Pantang mundur. Ngomong. Ya, lu boleh, gua nggak boleh. Silakan Tom. Ya sebenarnya cukup lah tadi Bang Hensat sampaikan ya. Cuma mungkin saya pengen nambah ya. Kalau saya selalu ngutip nih Pak Prabowo ya. Pak Prabowo juga satu waktu bilang gitu. Bahwa kita itu mesti nolong satu, kalau bisa dengan posisi politik kita nolong semua masyarakat gitu. Tapi kalau nggak bisa kita nolong orang yang ada di sekitar kita. Kalau nggak bisa lagi kita bantu satu orang. Yang paling kecil kita minimal nggak ganggu orang gitu. Ya, jadi menurut saya itu sebagai tambahan tadi yang Bang Hensat sampaikan ya, itu mungkin salah satu kontribusi kita juga gitu. Jadi nah kebanyakan dari anak-anak muda sekarang juga ini kan kalau apa namanya dia udah nggak bisa nyampe, dia kalau nggak narik orang lain turun gitu kan, gangguin gitu. Padahal dan itulah kenapa tadi kita bicara ya kolaborasi generasi, bahkan antar generasi yang lebih senior pun kita harus kadang-kadang itu lebih bijak gitu, harus lebih bisa berkompromi ya quote and quote gitu, karena dunia udah berubah. Kalau dulu zaman anak-anak muda mungkin kita dijajali otak untuk selalu berkompetisi, yang ada sekarang itu pasca COVID-19 itu ya kolaborasi. Gitu. Apa yang saya miliki belum tentu dimiliki oleh Pak Ketum Fokusmaker misalnya, dan apa yang dimiliki Fokusmaker mungkin saya nggak miliki. Nah itulah kita bisa saling saling menyempurnakan lah gitu ya, saling melengkapi gitu. Nah pada ini kalau pasca Covid kolaborasi ini kan hype banget gitu istilahnya gitu ya. Padahal sebenarnya dari dulu Bung Karno itu bicara tentang gotong royong. Gitu. Jadi nah makanya kita kadang-kadang juga lupa gitu bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa itu udah surplus narasi, udah surplus dengan kebijaksanaan. Tapi kenapa sampai hari ini quotes-nya Bung Karno, Bung Hatta masih populer? Karena kadang-kadang kita juga masih bebal gitu. Kita lupa semua itu dengan pikiran-pikiran besar beliau, kemudian kita cari pikiran-pikiran besar orang-orang dari luar sana. Padahal tadi budaya bangsa kita luar biasa ya. Semangat gotong royong misalnya itu sih luar biasa. Nah sekarang pas saya kira Covid memang ini ya harus kita akui ya. Kita patut bersedih tapi juga patut mengambil hikmah dari situ ya. Karena pasca Covid-19 dunia berubah, kecepatannya berubah ya. Dulu saya masih ingat waktu saya sebelumnya mengabdi di Dewan Masjid Indonesia itu diajak sama Pak JK. Itu ngajak rapat sepuh-sepuh yang pengurus masjid-masjid ini susah Bang, online. Mesti kita datangin semua tuh dari daerah-daerah gitu. Tapi pasca Covid, orang-orang tua, senior-senior kita ini minta belajar semua anaknya. Gimana ini cara make Zoom misalnya. Dari situ juga orang tua kita ini semakin menyadari bahwa oh dunia ini udah semakin cepat kemajuannya. Sehingga dari situ mereka semakin bijaksana ya. Semakin membuka ruang buat generasi muda. Tadi kata Mas Misbahun cari CTO yang nggak mungkin yang nggak ngerti IT kan, dan IT ini kan sehari aja kita telat belajarnya itu udah ketinggalan jauh kita gitu. Jadi saya kira itu yang pertama yang saya perlu sampaikan ya. Yang kemudian yang lain ya, apa sih yang bisa dilakukan anak muda? Saya kira tadi Mas Hensat udah sampaikan gitu. Sesederhana ngajak mereka ke kebaikan gitu ya. Jadi apa kayak gitu, ngajak kita nongkrong ini yuk sambil ini diskusi atau nyari sampah misalnya di pinggir pantai gitu atau apa. Jadi Pandawara. Nah, itu Pandawara luar biasa kan itu zaman belasan ribu follower aku udah follow kan. Tuh lihat mereka sesederhana ngumpulin orang gitu ya, bahkan relawannya itu sampai full kapasitas kan gara-gara orang semua pengen daftar di situ gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kecil ini ya itu kayak apa, siapa yang bilang ya, Mustafa Chamran ya nulis itu kan tentang lilin itu kan. Jadi kadang-kadang kita dalam kegelapan itu lupa gitu bahwa satu lilin itu bermakna ternyata ya.
Jadi kita nggak usah jadi cahaya di pusat cahaya, tapi kita cukup jadi lilin di kegelapan, itu sangat berarti gitu buat masa depan bangsa ini. Saya kira itu. Terima kasih. Bagus. Jawab, Silakan ya. Pak Sekjen. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan cara pandangnya Robert ya. Robit. Cara pandang Wahyu. Enggak, bukan. Jangan percaya Pak Sekjen. Namanya Robit saja. Itu nama saya. Itu Robert Wahyu. Bukan. Lucu lagi. Cara perspektif dia yang memberikan perspektif positif, cara pandang dari sudut yang berbeda, itu memberikan pemahaman, membangun pemahaman baru kepada kita untuk apa? Bahwa pengangguran itu bukan sesuatu beban. Contoh, dia mengatakan bahwa ini kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk menambah kemampuan, membaca, memperkuat kapasitas diri dan sebagainya. Ini kan cara pandang yang menurut saya sangat positif. Sangat positif. Sangat positifnya dari apa? Oh, ternyata ada waktu yang harus saya manfaatkan, yang lebih produktif dan sebagainya. Lah, inilah yang harus dikuatkan kepada generasi-generasi baru. Nah, generasi-generasi baru itu kan sebenarnya butuhnya apa sih? Role model, Pak. Role model. Ada artis, ada atlet, ada politisi muda, ada pengusaha muda, ada aktivis muda dan sebagainya. Yang memang bisa jadi role model. Itu. Mas Arief bisa jadi role model juga. Untuk bagaimana dia membangun pattern karir aktivisnya dan kemudian bagaimana dia lompat ke kegiatan yang sangat positif di dalam membangun kolaborasi dan sebagainya, dan akhirnya dalam posisi yang sekarang. Ya, politisi yang muda banyak yang bisa itu. Lah, inilah kalau menurut saya yang bisa itu. Tadi luar biasa juga yang disampaikan. Contoh nih, kita mau mengutip siapa sih sebenarnya? Bangsa kita dari Bung Karno banyak, Bung Hatta banyak. Ada orang yang sama sabarnya dengan Pak Prabowo dalam mencapai cita-cita politik, Pak, di Asia Tenggara, namanya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim itu salah satu bukunya ketika dia lagi puncak-puncak karirnya sebagai wakil Perdana Menteri, timbalan Perdana Menterinya waktu Mahathir, dan dia menjadi Menteri Keuangan, dia menulis buku yang namanya The Asian Renaissance. Bukunya itu. Tahu nggak, saya mau mengutip yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Dia mengutip siapa? Dia mengutip Bung Karno. Dia mengutip Rabindranath Tagore. Dia mengutip Ramon Magsaysay di Filipina, di India dan sebagainya. Dia mengatakan, jangan menganggap bahwa demokrasi itu berasal dari nilai-nilai barat semata. Tetapi ada nilai-nilai yang berakar di Asia, di wilayah timur, mereka mengatakan, yang merupakan bagian dari demokrasi. Dia cerita tentang Rabindranath Tagore, tentang Gandhi, tentang Indonesia, marhainismenya Soekarno. Soekarno tidak mau mengatakan tentang sosialisme, tapi dia bicara tentang marhainisme. Nah, inilah yang perlu kita kuatkan. Untuk apa? Lah, anak-anak muda ini kan dikuatkan literasinya. Nah, inilah yang saya mengatakan ingin menyampaikan, memberikan kekuatan yang disampaikan oleh Robert Wahyu tadi, bahwa kesempatan dan cara pandangnya ini menurut saya sangat unik. Semuanya dilihat dari sisi positifnya. Lah, inilah yang saya kaitkan tadi dengan Fauzan dan kemudian Fokusmaker DKI. Bahwa inilah yang bisa kita kontribusikan. Kontribusikan nilai positif itu. Kalau ada orang mengatakan tadi, dia mengatakan kalau nggak bisa membantu ya jangan mengganggu. Itu. Ini kan sudah diwacanakan oleh Pak Prabowo. Ya kan? Ada istilah satu musuh cukup 1000 teman kurang. Nah, inilah yang perlu. Dan yang paling serius tadi itu adalah jangan sampai kita punya second account.
Itu penting. Tuh, benar. Itu penting. Saya Benar kalau ini tuh. kan isinya sumpah serapa. Iya. Ya, itu. Kita akhirnya ambigu dan mempunyai bipolar itu. Bener. Punya dua pribadi. Apalagi sekarang Pak Sekjen ada third account. Jadi Aduh. udah akun ketiga nih sekarang. Lah ini yang itu. Sini. Nah, kita jangan kemudian tadi pada saat yang sama kita menjadi punya kepribadian ganda. Kita harus belajar menjadi pribadi yang konsisten. Kalau kita memberikan dukungan yang tulus dan dukungan yang positif. Itu. Karena apa? Coba, Jepang itu bisa mendisiplinkan tata sosialnya, itu luar biasa. Sekarang coba bayangkan, kita sudah mulai masuk kepada lompatan punya sistem transportasi yang modern dan bagian dari negara maju. Kita punya kereta cepat, kita punya MRT, kita mempunyai komuter lain. Dan itu mulai dipuji oleh blogger luar negeri. Kita bisa berhidup sehat, bersih, fasilitas infrastrukturnya kita jaga, terus kita bisa punya gerbong yang quiet, walaupun masih dijagain satpam dan sebagainya. Tapi itu kan sebuah hal-hal yang positif yang mulai kita tularkan menjadi gaya hidup sosial kita. Nah, tinggal bagaimana kita itu menggeser persepsi dunia yang menjadi netizen yang paling noise di dunia menjadi netizen yang paling produktif, kayak yang paling apa gitu. Sehingga Bang Hensat ini kan nggak terlalu kaget kalau kemudian tidak lagi dianggap sebagai orang yang pansos gitu loh. Itu. Ini kalau menurut saya hal-hal positif yang bisa dikontribusikan oleh anak-anak muda. Sekarang ini yang namanya bonus demografi itu ada di pundak kalian semua. Kalau saya sudah 50 tahun, bukan bagian dari bonus demografi itu. Tapi sampai 2035 inilah bonus demografi kita. Seberapa panjang produktivitas yang usia produktif ini memberikan kontribusi. Karena apa? Bonus demografi itu akan menjadi jebakan di dalam ekonomi, di dalam middle income trap tadi. Coba bayangkan negara-negara G20 semuanya pusing memikirkan pertumbuhan. Indonesia menikmati pertumbuhan walaupun tidak tinggi sekali, tapi dalam sebuah level di mana pertumbuhan itu memberikan confidence kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu adalah negara yang memberikan kontribusi positif terhadap investasi mereka. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Sekjen. Terima kasih. Oke. Mungkin sudah kalau kata anak Gen Z ini daging semua nih. Daging semua. Ini. Hipertensi. Tapi terima kasih banyak buat 3 narasumber kita, Tum Arif, Pak Sekjen, Bang Hensat. Karena waktu juga kan. Sebenarnya kita awalnya nih rundown kita nih sampai bulan depan. Kan masih ada kegiatan yang lain kan ya. Jadi terima kasih juga buat yang sudah hadir. Sebelum kita tutup nanti ada stand up juga. Nah, kita mau bagi-bagi plakat dulu. Kita mau bagi-bagi plakat. Nah, sebelum bagi plakat tentunya di setiap diskusi harus ada kesimpulan. Oke, silakan. Nah, kesimpulan pada diskusi kita pada hari ini, pada forum Fakultas hari ini, Indonesia Emas 2045, peran kaum muda apakah sumbangsi atau halusinasi? Kata Bang Hensat, anak muda harus diberi ruang sebelum ditanya peran dan sumbangsi. Lanjutnya, Partai Golkar telah jauh meninggalkan Partai PSI. Kata Kak Arif, di zaman Jokowi, mulai BUMN sampai staf sus, pemuda sudah berkontribusi. Bahkan Pak Prabowo sudah menyiapkan semua karena beliau adalah jembatan generasi. Nah, kata Sekjen Misbakun, anak muda harus punya kapasitas untuk mencapai sebuah eksistensi. Bahkan Pak Erlangga tidak sukses sendiri. Kata Pak Misbakun, karena Pak Erlangga sukses membuat generasi berkolaborasi. Kata Pak Erlangga sepertinya sadar dengan ucapan Ben Anderson bahwa sejarah dunia dimanapun tidak terlepas dari peran anak muda. Mulai dari Dito, Maman, Diko, Sekar sampai Jerry Sambuaga. Sok sehidup menjaga Pancasila, meneguhkan karya yang nyata. Mungkin Prof. Suhardiman sudah tidak ada, tapi semangat dan gagasannya terus selalu bersama kita. Jadi
kontribusi atau halusinasi? Maka bagi Partai Golkar dan khususnya Soksi, sejak dulu kami telah berkontribusi. Sekian, terima kasih.